Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 281. Mengekstraksi kekuatan mistik. Setelah tinggal di Grey Cloud Town selama 3 hari, Ling Han memulai perjalanannya. Ling Han untuk sementara tidak punya rencana untuk mengekspos Menara Hitam, jadi partai itu menyewa 2 gerbong, bergoyang-goyang di jalan ketika mereka menuju ke perbatasan negara hujan. Kecepatannya tidak cepat, tapi itu tidak penting karena Ling Han tidak terburu-buru. Di pesta itu, Ling Han, Liu Yutong, Li Xichan, dan Hu Niu berada dalam satu gerbong, sementara Guang Yuan, Zhu Wujiu, Ken Ye, dan Zhu Heixin berada di gerbong lain. Adapun mengapa Ling Han duduk di gerbong yang sama dengan 2 keindahan, Guang Yuan dan yang lainnya secara alami mengerti. Sebenarnya, mereka tidak mengerti sama sekali. Ling Han dan yang lainnya menghabiskan sebagian besar waktu mereka di Menara Hitam. Ruang di sana 10.000 kali lebih nyaman daripada kereta. Ling Han sudah membangun tempat tinggal yang indah di dalam Menara Hitam. Mirip dengan istana terapung di dalam alam iblis langit misterius, kediaman ini juga melayang di udara, tetapi tidak didukung oleh formasi karena berada dalam dimensi terpisah yang Ling Han punya kendali penuh. Tentu saja tidak ada masalah untuk langsung menghapus gravitasi di area yang ditentukan. Liu Yutong dan Li Xichang senang tinggal di sini, membuat mereka merasakan kesenangan rahasia nyonya. Namun, Hu Niu akan selalu memilih waktu yang tepat untuk menghancurkan ilusi mereka, mengingatkan mereka bahwa Ling Han milik Niu. Ruang ini awalnya sangat monoton, tetapi Ling Han menata ulang, menciptakan gunung dan sungai di dataran yang tak berujung ini. Pada saat ini, dia duduk di tepi danau, memegang bola mata. Masalah sepele diselesaikan, dia harus mulai menumbuhkan mata kebenaran. Dia menekankan bola mata ke mata kirinya, mengaktifkan gelombang kesadaran yang memasuki bola mata. Tiba-tiba, meledak dengan ledakan di dalam kesadarannya, adegan misterius terbentuk satu demi satu. Ini adalah efek magis mata kebenaran. Dia melihat bahwa mata kebenaran dapat melihat melalui titik lemah musuh, kekurangannya sendiri, labirin, batu lempengan tebal, dan, dalam adegan terakhir, dia bahkan melihat mata seorang seniman bela diri bersinar, melenyapkan bintang di langit. Dia tiba-tiba terkejut, dan kesadarannya meninggalkan bola mata seperti air pasang surut semuanya kembali. Bola mata ini pastinya berasal dari tubuh prajurit surga tingkat, tetapi mata kebenaran yang bersinar yang dapat menghancurkan bahkan bintang sekalipun benar-benar melampaui batas surga tingkat. Dengan kata lain, seorang prajurit dari Shattering Void Tier atau bahkan tier dewa yang maha kuasa yang membudidayakan Eye of Truth dapat meledakkan bintang dengan pandangan sekilas. Inilah potensi sebenarnya dari mata kebenaran. Ling Han menghela nafas. Dalam kehidupan sebelumnya, ia hidup di dunianya sendiri, hanya tahu untuk memperbaiki pil. Dia benar-benar tidak tahu dunia sebenarnya sangat luas sehingga melampaui imajinasinya. Tier surga benar-benar tidak banyak. Untungnya, tubuhnya dihancurkan oleh Menara Hitam, melewati ribuan tahun dan hidup sekali lagi. Kali ini, ia akan menjalani kehidupan yang sangat menarik, melawan semua pembudidaya tangguh di dunia dan menginjak-injak semua jenius. Dia menekankan bola mata itu lagi, mulai mengeluarkan niat bela diri di dalam. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kekuatan mistis yang tidak diwariskan melalui garis keturunan keluarganya. Keluarga kekaisaran memiliki bola mata selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, namun mereka tidak dapat mempelajari kekuatan mistis karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengaktifkan niat bela diri yang terfragmentasi. Namun, Ling Han berbeda, ia memiliki sedikit pun rasa surgawi surga tier, untuk sedikitnya, dia juga memiliki menara hitam, dan dia seperti dewa di sana. Hong, di dalam kesadaran Ling Han, garis-garis kain yang tak terhitung bersinar, membentuk karakter. Tidak ada satu karakter pun yang memiliki makna.
karena mereka bukan kata atau pola tertulis. Ini adalah manifestasi niat bela diri yang tidak bisa diungkapkan dengan bahasa atau kata-kata melampaui mereka. Kalau tidak, bagaimana mungkin manusia memperoleh kekuatan mistik yang dimiliki binatang buas? Ling Han seperti spons, terus-menerus menyerap niat bela diri ini, memahami dan menyerapnya dengan pemahaman Heaven Tier-nya. Di tubuhnya, beberapa kilatan cahaya seperti permata merambat ini karena level kekuatan mistik tinggi, membuat surga dan bumi beresonansi. Untuk sekarang, dia butuh 1 hari dan 1 malam. Untuk sekarang, dia butuh 1 hari dan 1 malam. Untungnya, dia sudah mengatakan untuk tidak menelepon mereka jika mereka tidak keluar, sehingga kereta tidak terganggu selama ini, baik Guang Yuan maupun kusirnya tidak mengetuk pintu. Namun, sulit bagi Guang Yuan dan yang lainnya, yang kecanduan bahan-bahan yang telah disiapkan Ling Han sebelumnya. Sekarang Ling Han tidak keluar, mereka hanya bisa makan makanan kedai pinggir jalan, yang secara alami rasanya sangat berbeda teksturnya seperti mengunyah lilin, membuat mereka marah hingga mereka hampir menghancurkan toko. Ling Han membiarkan ketiga gadis itu keluar untuk menghindari kecurigaan. Dia tinggal di menara untuk terus memahami mata kebenaran. 13 hari kemudian, bola mata ini tiba-tiba berubah menjadi abu. Ling Han sudah memperoleh warisan Eye of Truth, mengekstraksi semua niat bela diri di dalamnya. Dengan demikian, bola mata ini secara alami tidak bisa lagi dipertahankan. Kekuatan mistik semuanya seperti ini, hanya diwariskan oleh 1 orang, atau melahirkan lebih banyak. Sayangnya, bola mata ini ditembak oleh panah, yang menghapus sebagian besar niat bela diri. Saya tidak mendapatkan warisan penuh. Ling Han menghela nafas, tampak sangat menyesal. Hal baiknya adalah bagian ini adalah level tertinggi dari warisan, dan aku tidak bisa melepaskannya sepenuhnya sekarang. Selain itu, ketika saya mencapai tier Void hancur, atau bahkan God tier, saya mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan Eye of Truth lengkap. Sekarang, mata kebenaran saya seharusnya agak halus, bukan? Ling Han membuka mata kanannya, dan dalam pandangannya, bintang-bintang besar bergegas maju, lalu meledak satu persatu. Ini sangat mengejutkan. Dia memfokuskan matanya dan melihat ke kejauhan, hanya untuk menemukan bahwa penglihatannya meningkat secara keseluruhan. Dia tidak hanya bisa melihat lebih jauh, tetapi juga lebih jelas, terlepas dari ukuran, bidang pandangan muncul dalam kesadarannya. Ling Han membuka mata kanannya, dan dalam pandangannya, bintang-bintang besar bergegas maju, lalu meledak satu persatu. Ini sangat mengejutkan. Dia memfokuskan matanya dan melihat ke kejauhan, hanya untuk menemukan bahwa penglihatannya meningkat secara keseluruhan. Dia tidak hanya bisa melihat lebih jauh, tetapi juga lebih jelas, terlepas dari ukuran, bidang pandangan muncul dalam kesadarannya. Dikombinasikan dengan rasa surgawi tier surgawinya, informasi yang tidak berguna dibuang, dan hanya rincian berguna yang dikirim ke kesadarannya untuk referensi. Dia mengangkat tangannya untuk melihat bahwa detail kulitnya membesar tanpa batas. Dia bisa dengan jelas melihat pori-pori di kulitnya, dan dengan melihat lebih dekat, dia tidak bisa melihat darah mengalir deras di bawahnya. Namun, hanya sesaat kemudian, dia merasakan matanya sakit, menyebabkan dia dengan cepat menonaktifkan mata kebenaran. Mata kanannya segera kembali normal. Selain peningkatan besar dalam penglihatan, tidak ada perbedaan lain. Dia menunjukkan senyum tipis. Mata kebenaran sudah dimurnikan, dan hanya perlu diperkuat secara bertahap setelahnya. Namun, aktivasi Eye of Truth mengeluarkan kekuatan jiwa dan bukan kekuatan asal. Aneh. Ling Han menggelengkan kepalanya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia hanya mendengar kekuatan mistis, tetapi tidak pernah mengolahnya. Karena itu, dia tidak tahu apakah itu unik untuk mata kebenaran atau apakah semua kekuatan mistis diaktifkan melalui kekuatan jiwa. Dia berhenti berpikir, dan ketika sosoknya bergoyang, dia sudah berada di luar menara hitam. Mereka hampir berada di Star Brilliance Palace Hall. Tanah yang luas dipisahkan menjadi 5 wilayah besar, yaitu utara, selatan, timur, dan barat, dan negara bagian tengah. Seperti namanya, negara bagian tengah terletak di tengah-tengah tanah luas dan merupakan tempat seni bela diri paling makmur,
Kemudian muncul 4 wilayah besar, utara, selatan, timur, dan barat. Dari 4 daerah, tingkat seni bela diri wilayah utara adalah yang terlemah. Pejuang tier bayi spiritual bisa memerintah bertengger tidak seperti 3 daerah lain, di mana setidaknya seorang kultivator tier surga diawasi. 9 bangsa di Desolate North berada di bagian paling utara dari tanah yang luas. Di luar negara hujan, yang terletak di utara adalah tanah tak bertuan, dan lebih jauh ke depan adalah Star Brilliance Palace Hall, satu-satunya penghubung antara 9 negara di utara yang terasing dan wilayah utara. Chapter 282. Fallen Moon Gorge. Aula istana secara alami tidak bisa menghalangi jalan. Sebenarnya, Star Brilliance Palace Hall terletak di dalam ngarai. Ngarai ini adalah jalan yang harus diambil dari 9 negara di utara yang terasing ke wilayah utara. Ngarai ini disebut Fallen Moon Gorge. Menurut legenda, ini awalnya adalah gunung yang tinggi, dan wilayah utara berakhir di sini. Tidak ada cara untuk melewatinya karena di atas gunung kehadiran yang mengerikan beredar, dan bahkan pembudidaya tier spiritual bayi akan menjadi korbannya. Namun, beberapa tahun yang lalu, bulan langit malam tiba-tiba jatuh, memotong puncak gunung menjadi ngarai, dan dengan demikian ia menerima nama ngarai bulan jatuh. Justru ngarai inilah yang membuka jalan. Beberapa seniman bela diri yang berani melewati ngarai untuk memasuki daerah primitif. Melalui pertempuran terus-menerus dengan binatang buas, 9 bangsa di Desolate North akhirnya dibentuk, memperluas wilayah-wilayah utara. Sekarang, gunung tinggi itu masih dapat diatasi, jadi orang hanya bisa berjalan melalui Fallen Moon Gorge. Karena itu, tempat ini sangat ramai. Setiap hari, ada sejumlah besar seniman bela diri yang datang dari 9 bangsa, ingin memperluas wawasan mereka, dan beberapa seniman bela diri yang kembali dari wilayah utara, kembali ke rumah mereka. Selain itu, ada sejumlah besar pedagang yang membawa produk-produk khusus dari 9 bangsa di Desolate Utara ke wilayah utara atau sebaliknya. Keuntungannya besar, tetapi usaha mereka sangat berbahaya karena tanah di luar 9 negara di utara yang terpencil adalah daerah tanpa hukum, di mana perampokan dan pembunuhan terjadi setiap saat. Dari sini ke Star Brilliance Palace Hall hanya perjalanan setengah hari, tetapi bagian jalan ini juga yang paling berbahaya. Untungnya, 2 gerbong milik Storm Mercenaries, kekuatan yang sangat kuat di wilayah Fallen Moon Gorge. Biasanya, tidak ada yang berani mendapatkan ide tentang gerobak dengan bendera Storm Mercenaries. Ling Han membawa Hu Niu dan duduk di atas kereta. Dalam kehidupan sebelumnya, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang pemurnian pil, belajar. Hanya di akhir tahunnya dia berjalan keluar ke situs bersejarah Ventura, meningkatkan pengetahuannya. Dalam kehidupan ini, dia tidak berencana melewatkan berbagai pemandangan yang luar biasa. Pada saat ini, mereka sudah memasuki Fallen Moon Gorge. Kedua belah pihak memiliki tebing curam yang menjulang tinggi seperti awan. Ling Han mengaktifkan Eye of Truth, tapi dia masih tidak bisa melihat puncak gunung. Namun dia bisa melihat ki jahat yang dipancarkan di dinding gunung. Kehadiran ini bahkan membuatnya merasa agak gugup. Dengan kata lain, bahkan jika dia datang ke sini dengan kekuatan Heaven Tier, dia juga harus sangat berhati-hati. Kelihatannya legenda itu bukan sekadar legenda, memiliki tingkat kebenaran tertentu. Namun, yang mengejutkan Ling Han adalah bahwa di bawah ngarai ada ladang bahan obat, tumbuh sangat baik. Bahan obat yang ditanam di sini tidak akan dicuri? Ling Han bertanya, merasakannya aneh. Guang Yuan naik setelah mendengar itu. Tidak ada yang berani. Ladang-ladang obat ini diberikan oleh Balai Istana Star Brilliance kepada petani untuk ditanam. Jika ada yang berani mencuri obat, mereka akan ditangkap oleh perintah Balai Istana Star Brilliance. Bandit juga tidak berani mencuri, karena mereka membutuhkan pil obat juga dan jika mereka yang punya uang tidak mau menjualnya, apa yang bisa mereka lakukan? Ling Han tidak bisa menahan tawa, para alkemis tentu saja adalah kelompok yang melampaui norma. Tidak heran bahwa para alkemis semuanya bangga tidak peduli seberapa kuat seorang seniman bela diri,
Mereka tidak dapat melakukannya tanpa pil obat, secara alami memberi makan arogansi dari para ahli alkimia. Kereta melaju perlahan, dan setelah beberapa saat, tiba-tiba suara perselisihan terdengar di depan. Meskipun Ling Han tidak suka ikut campur dalam bisnis orang lain, dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang peningkatan kultivasi yang memperkuat pendengarannya. Bahkan jika dia tidak ingin mendengarnya, dia masih melakukannya ketika suara-suara pertikaian melayang di sini. Harga ini benar-benar terlalu rendah. Kita tidak hanya dapat menghasilkan uang, tetapi juga kita akan mengalami kerugian. Tuan Muda Fu, tunjukkan belas kasihan, dan anggap sebagai mengikuti harga tahun lalu. Kami ingin bertemu Kepala Luo. Kenapa harganya lebih rendah dari tahun ke tahun? Bagaimana Anda mengharapkan kami petani untuk hidup? Ling Han memusatkan pandangannya. Mata kebenaran dengan mudah menembus lapisan daun, hanya untuk melihat sekelompok 100 petani yang terbakar amarah, mengelilingi 3 orang. Ketiga orang ini jelas yang penting dan yang kurang penting. Yang pertama adalah anak muda berusia 20 tahun yang mengenakan gaun bersulam, terlihat sangat sombong. Dua lainnya mungkin adalah pesuruh yang berusia sekitar 30 tahun, menjaga sisi anak muda itu. Apa hubungannya? Apakah kamu hidup atau tidak dengan tuan muda ini? Anak muda itu mendengus. Segera kirim ramuan obat ke Aula Star Brilliance Palace dengan harga ini. Dalam 3 hari, jika ladang obat masih memiliki sisa ramuan obat, tuan ini akan memotong kepala anjing siapapun. Terlalu tidak adil, dengan harga yang murah, belum lagi seberapa sibuknya tahun ini, kita harus menjual putra dan putri kita untuk mempertahankan hidup kita. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Apa kamu mencoba memburu kita sampai mati? Para petani berteriak berturut-turut, masing-masing melambaikan cangkul obat, tampak sangat marah. Para petani berteriak berturut-turut, masing-masing melambaikan cangkul obat, tampak sangat marah. Anak muda dengan pakaian bersulam itu mencibir dan berkata, "Oh, kalian punya keberanian untuk benar-benar berani bertindak tidak sopan di depan tuan muda ini. Bisakah kamu ingin tuan muda ini memilah-milah angkatan pertahanan bintang, menangkap kalian semua?" Ada banyak petani, tetapi masing-masing adalah orang normal. Anak muda ini secara mengejutkan berada di lapisan kelima Gusing Spring Tier. Itu setara dengan sekelompok semut yang mengelilingi gajah, sama sekali tidak efektif. Namun, anak muda ini menggunakan beberapa Star Defense Force untuk menakuti mereka. Itu bukan tindakan berlebihan, itu dimaksudkan untuk menakuti para petani ini agar memberikan hidup mereka untuk menghasilkan uang untuknya. Jika tidak, bagaimana dia bisa memiliki kesabaran yang begitu besar alih-alih hanya melakukan pembunuhan? Seperti yang diharapkan, setelah para petani mendengar 3 kata Star Defense Force, mereka semua tanpa sadar menggigil. Beberapa dari mereka berlutut sekaligus dan berkata, "Tuan Muda Fu, kami mohon pada Anda, beri kami jalan keluar. Dengan hanya uang pembelian ini, kita benar-benar akan mati kelaparan. Tuan Muda Fu, kumohon." Bahkan lebih banyak orang berlutut, bersujud kepada anak muda itu. Di antara mereka, tidak ada kekurangan pria tua dan berambut abu-abu. Enyah, anak muda itu melemparkan tendangan, membalikkan orang yang memblokir di depan. Panen ramuan untuk tuan muda ini, dan jika ramuan obat ini masih belum dikirim ke Star Brilliance Palace Hall 3 hari kemudian, tuan muda ini akan mengirim Star Defense Force, menangkap kalian semua orang tercela. Tuan Muda Fu, Anda benar-benar memburu kita sampai mati. Masih ada beberapa orang yang belum berlutut, mata mereka memerah terus, menatap tajam pada anak muda itu dengan pakaian bersulam. Tuan Muda Fu, Anda benar-benar memburu kita sampai mati. Masih ada beberapa orang yang belum berlutut, mata mereka memerah terus, menatap tajam pada anak muda itu dengan pakaian bersulam. Anak muda dengan pakaian bersulam menyeka hidungnya dan berkata dengan dingin, "Apa hubungannya dengan tuan muda ini? Apakah kalian mati atau tidak? Jika Anda tidak mengurus bisnis untuk saya, maka tuan muda ini akan membuatmu berharap mati. Ingat, 3 hari, hanya 3 hari, tambahnya dengan ekspresi penuh jijik. Di matanya, orang-orang normal ini yang bahkan tidak ada di body refining tier adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan uang baginya.
jika suatu kelompok mati, maka ubah ke yang lain. Menghasilkan uang, dia menghasilkan banyak uang adalah hal yang paling penting. Ling Han segera mengerti bahwa Star Brilliance Palace Hall mempekerjakan para petani ini untuk menanam tanaman obat. Anak muda ini bertugas mengumpulkannya, tetapi dia menurunkan harga pembelian ke titik yang lebih rendah dari biaya produksi, secara alami membuat para petani ini berhenti. Orang ini benar-benar tirani, menurunkan harga sampai memburu orang sampai mati. Untuk membunuh angsa yang bertelur emas, bukankah ini memaksa orang untuk memberontak? Sungguh anak muda yang tidak terkendali, Guang Yuan mendengus. Berdasarkan pendengaran spiritual Oceantier, dia secara alami mendengar dengan jelas. Dia mungkin tidak mengasihani para petani, tetapi perasaan jijik terhadap metode anak muda itu masih muncul di dalam dirinya. Lagi pula, seseorang di Gusing Spring Tier menggertak beberapa orang normal hanya untuk menghasilkan sedikit uang lebih memalukan, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Tuan ini akan melihat betapa menakjubkannya dia melompat dari kereta. Ling Han menyilangkan tangannya di belakang dan mengikuti di belakang, sementara Liu Yutong dan Li Xichan tetap di kereta. Karena Ling Han datang secara pribadi, insiden apa yang tidak bisa diselesaikan? Chapter 283. Hound to Death. Hu Niu melompat keluar dan bersandar di punggung Ling Han. Wajah kecilnya penuh kegembiraan. Dia tidak bertarung lama, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Tuan muda Fu, tolong. Melihat anak muda dengan pakaian bersulam hendak pergi, para petani mengejar berlutut satu demi satu, beberapa menghalangi bagian depannya dan dua memeluk kakinya. Anak muda dengan pakaian bersulam langsung mengungkapkan ekspresi jijik ekstrim, menjentikkan kakinya dan mengirim dua yang memeluk kakinya. Dengan wajah kesal, dia berkata, hal-hal yang hina, Anda berani menyentuh tuan muda ini dengan tangan kotor? Kalahkan mereka. Kedua pelayan segera mulai bergerak, menggulung lengan baju mereka. Mereka hendak menangkap dua yang dikirim terbang. Pa. Seorang anak kecil berlari keluar dan terjun ke salah satu tubuh petani, berbalik untuk berkata, aku tidak akan membiarkanmu mengalahkan Paku. Kedua pelayan itu berhenti sedikit, tetapi anak muda dengan pakaian bersulam itu mendengus dan berkata, apa, kalian berdua tidak bisa menang melawan seorang anak? Ini membuat keduanya langsung menggigil, buru-buru berlari lagi. Brute, bahkan tidak membiarkan anak-anak pergi. Berjuanglah dengannya. Bagaimanapun juga, kita akan mati kelaparan, mengapa tidak membunuhnya? Kehidupan seumur hidup, mendengar apa yang dikatakan pakaian sulaman anak muda itu, sifat petani yang sengit benar-benar terpancing, karena mereka tidak diberi jalan keluar, maka selain bertarung putus asa, apalagi yang bisa mereka lakukan? Namun, di depan seseorang di Gusing Spring Tier, tidak peduli seberapa kuat keinginan mereka untuk bertarung sampai mati, itu akan sia-sia. Anak yang arogan, Guang Yuan berbicara dengan dingin. Anak muda dengan pakaian bersulam berbalik dan melihat Guang Yuan. Dipenuhi dengan keganasan, tampaknya bukan anggota sekte besar atau keluarga, pakaiannya sangat norak dan kehadirannya kuat. Jelas, pihak lain adalah seorang seniman bela diri yang sendirian. Dia berbalik dan berkata, keberanian bodoh seperti itu, benar-benar berani untuk menghina tuan muda ini, seorang anjing kampung dari 9 negara di utara yang kesepian menganggap dirinya kuat dan sanggup menjalankan kehebohan di dunia. Omong kosong, biarkan tuan muda ini mengajarimu bagaimana menjadi anjing kampung yang tepat. Selipkan ekormu ke dalam mulut murahan itu, butuh pemukulan. Guang Yuan mendengus, mengambil langkah besar ke depan. Tuan muda ini adalah Cheng Kaifu. Kamu berani menyentuh satwa? Anak muda dengan pakaian bersulam berpikir untuk mengancam Guang Yuan sedikit, tetapi tidak berharap untuk ditampar oleh Guang Yuan. Itu sangat menyakitkan sehingga dia tidak bisa melanjutkan kata-kata yang datang sesudahnya. Kecuali anak muda itu memiliki kemampuan Ling Han, itu hanya diberikan bahwa seseorang di Gusing Spring Tier akan berakhir seperti ini ketika menghadapi lawan di Spiritual Ocean Tier. Melihat anak muda bernama Cheng Kaifu ini terhempas ke tanah, beberapa petani langsung mulai menangis, tiba-tiba menyimpan kesan yang baik terhadap Guang Yuan. Kamu benar-benar berani memukul tuan muda ini?
Cheng Kai-fu merangkak dengan wajah penuh kotoran, tampak sangat tidak teratur. Ekspresinya seperti kanibal, sangat mengungkapkan kekejamannya. "Pa!" Guang Yuan melemparkan tamparan lagi dan mengirim Cheng Kai-fu tergeletak di tanah lagi. Ini adalah Guang Yuan yang menahan. Jika tidak, serangan prajurit spiritual infantier bisa membunuhnya dalam satu pukulan. "Tuan ini, tolong tunjukkan belas kasihan," seorang petani setengah baya memohon pada Guang Yuan. Guang Yuan terkejut, lalu berkata, "Dia memburu kalian sampai mati dan kamu benar-benar memohon padanya." "Tuan Muda Fu adalah orang penting yang tidak akan berdebat dengan kami," kata petani itu. "Tuan ini, tolong biarkan Tuan Muda Fu pergi. Kita akan memohon dengan Tuan Muda Fu lagi. Tuan Muda Fu pasti akan menunjukkan kemurahan hati dari orang penting, memberi kita jalan keluar." Ini adalah perilaku pelayan standar, bahkan setelah dipaksa untuk dihancurkan, mereka masih memiliki khayalan yang tidak nyata. Harus dikatakan bahwa ada pasar besar untuk delusi seperti itu, segera menggerakkan banyak orang. Mereka hanya petani dan bukan pejuang, mengambil cangkul untuk bertarung setelah tiba-tiba dipukul. Sekarang setelah mereka diterbangkan angin dingin, keberanian mereka menghilang tanpa jejak. "Tuan ini, tolong lepaskan Tuan Muda Fu." Beberapa petani berlutut, memohon Cheng Kai-fu. Guang Yuan hanya merasa dadanya akan meledak, merasa sangat marah kepada orang-orang yang tidak mau bertarung. Dia membiarkan mereka berbalik secara langsung untuk pergi tidak terlihat dan tidak terpikirkan. "Hahaha, kamu tahu bahwa kamu ikut campur dalam urusan orang lain sekarang?" Cheng Kai-fu memanjat, menatap punggung Guang Yuan, dan berkata dengan mengancam, "Masih ingin pergi setelah memukul tuan muda ini? Tidak begitu mudah." Dia menunjuk ke Ling Han dan yang lainnya, dan berkata, "Kamu semua bersamanya, kan? Hehe, tuan ini telah mengingat kalian semua." Ling Han menggelengkan kepalanya dan tertawa. "Dari mana kamu mendapatkan rasa superior? Apakah air masuk ke dalam otakmu?" Hu Niu memamerkan giginya, dia tidak akan pernah melepaskan mereka yang berani memiliki pikiran jahat terhadap Ling Han. Hu Niu memamerkan giginya, dia tidak akan pernah melepaskan mereka yang berani memiliki pikiran jahat terhadap Ling Han. "Haha, apakah kamu tahu siapa tuan muda ini ya?" Cheng Kai-fu ingin bertindak sombong sebentar, tapi dia tidak menyangka Hu Niu akan menyerbu dan menamparkan wajahnya dengan keras, menjatuhkannya ke tanah. Dia dijatuhkan sekali lagi kali ini, oleh seorang gadis kecil. "Sialan, sialan," Cheng Kai-fu sangat marah. Matanya begitu galak seakan dia benar-benar ingin membunuh orang. "Pa!" Hu Niu melemparkan tamparan lagi, dan Cheng Kai-fu secara alami ditampar ke tanah lagi. Di depan Hu Niu, dia hanya hidangan. Ini membuat Ken Ye dan Guang Yuan terdiam, gadis kecil ini benar-benar brutal. Setelah beberapa pukulan, Cheng Kai-fu akhirnya tahu bagaimana harus bersikap, mengetahui bahwa orang-orang ini tidak bertindak mengikuti aturan normal. Matanya penuh kebencian, dia tidak berani bertindak sombong lagi. Ling Han menghunus pedangnya, cahayanya yang dingin seperti air. Cheng Kai-fu akhirnya takut dan berkata dengan menggigil, "Apa yang kamu inginkan? Jika dia mati di sini, bagaimana salahnya?" "Tuan ini," para petani menggigil dalam sepatu bot mereka. Jika Ling Han menyerang dan membunuh Cheng Kai, mereka tidak bisa lepas dari tanggung jawab. "Aku memperingatkanmu, kakakku adalah Yan Fei." Pu, tangan Ling Han bangkit dan pedang itu jatuh. Semburat darah berceceran, lengan Cheng Kai-fu terputus. "Ah!" Cheng Kai-fu langsung menjerit tragis. "Diam!" Ling Han meraung, suaranya seperti pedang, sangat mengguncangnya sehingga Cheng Kai-fu tanpa sadar berhenti berteriak, lalu menatap Ling Han dengan tatapan menakutkan dan penuh kebencian. "Alasan aku tidak menebasmu adalah karena orang-orang ini." Ling Han menunjuk ke petani itu. "Ikuti harga tahun lalu untuk membeli bahan obat. Kalau tidak, aku akan menemukanmu dan memotong kepalamu," katanya dengan dingin. Cheng Kai-fu sangat sedih sehingga wajahnya berkedut, tetapi karena menyangkut nyawanya sendiri, ia memilih untuk menundukkan kepalanya, mengangguk dalam jarak yang sangat dekat. "Mendengarnya atau tidak, jawab aku dengan keras." Ling Han mengayunkan pedangnya. "Aku telah mendengar."
Cheng Kaifu berteriak keras, air mata mengalir. Enyah, Ling Han mengambil pedangnya. Cheng Kaifu buru-buru berbalik untuk berlari. Kedua pelayan mengambil lengan yang terputus yang ada di tanah, mengikuti Cheng Kaifu. Jika lengan itu segera dihubungkan kembali, masih ada kemungkinan itu bisa berhasil. Para petani menatap Ling Han dengan tatapan penuh hormat. Mereka tiba-tiba tersebar di satu perintah, hanya menyisakan beberapa di belakang. Terima kasih, Tuan Muda, karena telah membantu. Orang-orang ini berlutut untuk memberi hormat kepada Ling Han. Mereka masih cukup tulus dan jujur. Chapter 284. Memasuki kota. Ling Han tidak menyalahkan mereka yang berlari. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar normal dengan status terendah, tanpa kemampuan untuk melawan penindasan, hanyut mengikuti arus dan digantung oleh seutas benang. Dia memberi isyarat kepada mereka untuk berdiri dengan tangannya, dan berkata, "Yang bermarga Cheng, aku akan menjaganya untuk kalian semua." Tuan muda ini, Tuan Muda Fu dari Starl Brilliance Palace Hall, dan dikatakan bahwa dia memiliki status tinggi. Kamu mungkin harus segera pergi, seseorang menasihati. Ya, sekali, seseorang yang dikatakan sangat kuat memiliki konflik dengan Tuan Muda Fu, tetapi akhirnya mematahkan kedua kakinya dan berlari ke Tuan Muda Fu untuk meminta maaf. Aku juga mendengar bahwa seseorang menyinggung Tuan Muda Fu, dan akhirnya, untuk hidup, dia mengirim istri dan putrinya untuk Tuan Muda Fu ke pelecehan selama beberapa hari, akhirnya lolos dari cobaan ini. Ling Han tidak bisa menahan tawa, dan berkata, "Aku agak meremehkan pria itu, benar-benar melakukan begitu banyak hal jahat." Banyak petani memeras Ling Han untuk kembali ke jalan yang dia datangi, tetapi status mereka terlalu rendah, dan mereka hanya tahu bahwa Cheng Kaifu baik-baik saja di Star Brilliance Palace Hall seperti apa latar belakang yang dia miliki, bahwa sama sekali tidak mereka kenal. Ling Han tentu saja tidak takut. Dia sudah menjadi alkemis kelas Black tingkat tinggi, dan dia datang ke sini untuk menyatakan sebagai Earth Grade 1, dia tidak perlu takut pada generasi muda yang manja. Saling bertukar kata dengan para petani, ia kembali ke gerbong. Tetapi dua kusir menolak untuk membawa mereka lebih jauh tidak peduli apa. Setelah beralasan dengan segala cara yang mungkin, mereka membawa Ling Han dan yang lainnya turun dari kereta, lalu pergi seolah-olah pan asteris T mereka terbakar, memanfaatkan kereta untuk menggandakan kembali. Tampaknya anak muda itu memiliki beberapa koneksi. Guang Yuan tertawa. Datang untuk menindas orang normal, koneksinya pasti terbatas, kan? Zhu Jiu menyela. Awalnya, dia tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan seseorang di spiritual ocean tier seperti ini, tetapi semua orang berbaur bersama untuk waktu yang lama. Ditambah Guang Yuan adalah seorang kultivator longgar yang tidak menekankan hal-hal seperti tingkat dan status. Ling Han tidak peduli dan berkata, "Ayo pergi, sekarang kita hanya bisa berjalan kaki." Sekarang hanya setengah jalan dari Star Brilliance Palace Hall. Awalnya kereta itu tidak cepat, itu hanya bisa menyelamatkan mereka kekuatan, jadi itu tidak masalah. Saat pesta dimulai, Hu Niu bertindak seperti anak manja, menyandarkan Ling Han padanya dan berbalik untuk memandangi Liu Yutong dan Li Xichan, tampak sangat penuh dengan dirinya sendiri. Dia meletakkan lengannya erat-erat di leher Ling Han, menunjukkan posesifnya sepenuhnya. Namun, hanya setelah beberapa saat berjalan, mereka menemukan gelombang bandit yang dengan berani menyerang. Tetapi dikalahkan oleh Ken Ye sendiri. Pada jam berikutnya, mereka benar-benar menemukan 7 gelombang bandit, menunjukkan betapa kacau lingkungan di sini. Ini sepenuhnya membuktikan bahwa Storm Mercenaries bergaul dengan baik di sini. Sebelumnya, ketika mereka mengendarai kereta dengan bendera Storm Mercenaries, mereka tidak menemukan gelombang bandit tunggal. Tapi sekarang, bandit datang seperti gelombang. Bisakah kamu tidak pernah tahu untuk menahan diri saat menyerang? Di Akademi Hu yang setiap kali berdebat dengannya, seseorang di spiritual ocean tier perlu mengawasinya kalau dia terluka parah atau membunuh seseorang. Namun, di sini, siapa yang akan menghentikannya? Ling Han tidak punya niat membuat Ken Ye menahan diri. Anak muda ini secara alami seperti pedang tajam.
Menekan kekejamannya setara dengan membatasi jalur bela dirinya. Hanya dengan dilepaskan, barulah dia bisa tumbuh menjadi pedang yang luar biasa sengit. Selain itu, seorang bandit membutuhkan kesadaran untuk menjadi seorang bandit. Sekarat benar-benar bermanfaat bagi mereka. Setelah membunuh 3 gelombang bandit, mereka menakuti yang tersisa, dan tidak ada yang datang mencari masalah lagi. Di depan, sebuah istana yang tinggi muncul di depan mereka. Alih-alih sebuah aula, itu lebih seperti sebuah menara. Tinggi dan lebarnya tidak proporsional, tetapi secara arsitektur, ini hanya bisa disebut aula. Tangga itu sebenarnya berputar di luar aula istana dalam spiral ke atas, sebuah karya yang sangat megah. Seluruh istana ditumpuk dari Starflower Stone. Itu bukan sesuatu yang istimewa di siang hari, tetapi pada malam hari, seluruh aula istana akan memancarkan cahaya seperti bintang-bintang aula istana bintang Brilliance sesuai dengan namanya. Namun, sekarang sudah sore, dan istana ini belum menampilkan sisi yang megah dan spektakuler. Dari kejauhan, itu tampak seperti menara yang tinggi yang menebarkan bayangan panjang. Ini bukan satu-satunya bangunan Fallen Moon Gorge. Istana tinggi dikelilingi jalan-jalan yang membentuk kota yang berkembang. Itu adalah hub yang menghubungkan 9 negara di Desolate North ke wilayah utara. Orang-orang dari 9 negara berkumpul di sini, termasuk seniman bela diri, pedagang, petualang acak, dan ingin penjahat. Itu adalah hub yang menghubungkan 9 negara di Desolate North ke wilayah utara. Orang-orang dari 9 negara berkumpul di sini, termasuk seniman bela diri, pedagang, petualang acak, dan ingin penjahat. Di sini, semuanya berada di bawah kendali Star Brilliance Palace Hall. Star Brilliance Palace Hall adalah diktator dan hukum di sini, siapapun yang menentang bunuh. Memasuki dan meninggalkan kota ini diperlukan biaya. Pada prinsipnya, mereka yang tinggal di kota kecil ini akan menerima perlindungan Star Brilliance Palace Hall, tetapi setiap 3 hari, mereka harus membayar biaya lagi atau pergi. Karena itu, para pengusaha datang dan pergi dengan tergesa-gesa, dan biaya penginapan kota juga tidak ringan, menipu pelanggan sampai merasa sakit. Ling Han datang ke pintu masuk kota dan membayar sesuai dengan jumlah orang, bahkan Huniu dihitung. Setiap orang adalah 100 perak selama 3 hari, dan 3 hari kemudian, jika diketahui bahwa mereka masih di sini dan tidak membayar lagi, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Dikatakan bahwa bayarannya tidak setinggi dan memungkinkan orang untuk tinggal selama yang diinginkan asalkan orang punya uang untuk tinggal di penginapan. Namun, mulai dari setengah tahun yang lalu, aturannya berubah. Sekarang, tangisan keluhan terdengar di mana-mana, dipenuhi dengan ketidakpuasan ekstrim tentang penguasaan tangan tinggi Star Brilliance Palace Hall. Tapi Star Brilliance Palace Hall mewakili Alchemist Society yang mengendalikan Heaven's Medicine Pavilion, dan setidaknya setengah dari pil obat di 9 bangsa di Desolate North didistribusikan oleh mereka. Bahkan jika mereka mendominasi, siapa yang berani menentang mereka secara terbuka? Ling Han menyuruh Guang Yuan membayar biaya masuk ke Shen. Kemudian, mereka pertama kali menemukan penginapan untuk menginap. Setelah mencuci kelelahan karena bepergian dengan sedikit istirahat, Ling Han membawa Zhu Hexin dan Huniu dan menuju ke aula Star Brilliance Palace. Huniu tidak bisa dibuang, sementara Zhu Wujiu adalah seorang alkemis, jadi dia adalah terkait. Setelah mencuci kelelahan karena bepergian dengan sedikit istirahat, Ling Han membawa Zhu Hexin dan Huniu dan menuju ke aula Star Brilliance Palace. Huniu tidak bisa dibuang, sementara Zhu Wujiu adalah seorang alkemis, jadi dia adalah terkait. Kota itu tidak besar, jadi setelah sekitar 10 menit, mereka tiba di Star Brilliance Palace Hall meskipun mereka berjalan lambat. Selain tinggi, gaya arsitektur Star Brilliance Palace Hall agak biasa. Hanya ada beberapa lusinan langkah tidak seperti beberapa tempat dengan ratusan anak tangga sebelum mencapai puncak, dipenuhi dengan arogansi menjulang di atas. Pa, sekelompok orang berlari keluar dari aula besar. Masing-masing ganas, mengejutkan orang-orang di pintu masuk dan menghindar dengan terburu-buru ke samping.
Star Brilliance Palace Hall adalah organisasi otoritatif tertinggi dari Alchemist Society di 9 negara di The Desolate North. Tidak hanya master alkimia tingkat bumi yang ada di sini, tetapi juga banyak pembudidaya tingkat tinggi, yang semuanya adalah pasukan Alchemist Society sendiri. Mereka tidak bisa mengirim seseorang sepanjang waktu untuk hal-hal kecil. Selain itu, Alchemist berfokus pada pemurnian pil dan tidak berkelahi. Organisasi seorang alkemis, mungkin mereka tidak memiliki hal-hal lain, tetapi mereka jelas tidak kekurangan uang. Kelompok orang ini adalah preman bayaran yang disewa Star Brilliance Palace House, tetapi mereka memiliki nama yang menyenangkan yang disebut Star Defense Force. Anggota Star Defense Force secara alami berasal dari mereka yang berstatus lebih rendah, sehingga mereka juga sangat merajalela, serudukan. Di jalan mereka, sangat seperti preman. Ling Han melirik dan tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi terkejut. Pemimpinnya adalah Cheng Kai-fu yang dilihatnya saat masuk. Lengannya benar-benar disambungkan kembali, ditutupi dengan kain kasa putih yang tebal. Kebencian tertulis di seluruh wajahnya. Jelas, setelah orang ini menghubungkan kembali lengannya yang terputus, dia tidak sabar untuk membawa orang keluar untuk membalas dendam. Benar-benar orang yang murah. Apakah pelajaran sebelumnya tidak cukup? Chapter 285. Bunuh. Ling Han secara alami tidak akan peduli. Seorang alkemis kelas atas Black Grade bermartabat datang ke Star Brilliance Palace Hall. Apakah dia masih perlu takut pada siapapun? Kamu. Cheng Kai-fu melihat Ling Han segera. Seketika itu juga, semua dendam lama dan kebencian baru muncul di hatinya. Dia ingin menunjuk Ling Han, tetapi lengan kanannya baru saja dihubungkan kembali, jadi tidak mungkin dia bisa mengangkatnya. Dia mengerutkan kening kesakitan, dan terpaksa mengangkat tangan kirinya untuk mengarahkannya pada Ling Han. Berani sekali, tuan muda ini baru saja akan menemukanmu, namun kamu mengirim dirimu ke depan pintuku. Ling Han mengerutkan kening, dan berkata, "Gerakan tanganmu, aku paling benci ketika orang lain mengarahkan jari mereka ke arahku." Hahaha, hidupmu akan segera berakhir. Mengapa khawatir tentang hal-hal lain? Cheng Kai-fu mendengus, dan menjentikkan jarinya. 10 orang dari Star Defense Force langsung mengepung Ling Han. Zhu Heixin tiba-tiba marah, maju selangkah, dan berkata, "Apa yang kalian coba lakukan? Alkemis Black level tingkat rendah?" Cheng Kai-fu menatap lencana perak Zhu Heixin di dada, mengungkapkan kesadaran yang tiba-tiba. "Tidak heran kamu berani melawan tuan muda ini, jadi kamu memiliki alkemis kelas Black level rendah sebagai cadangan. Tapi apakah kamu tahu siapa tuan muda ini?" Ling Han menepuk bahu Zhu Heixin, memberi isyarat padanya untuk membiarkannya berbicara. Ling Han berkata sambil tersenyum, "Aku benar-benar tidak tahu siapa kamu." Memotong salah satu lengan tuan muda ini, bahkan dengan alkemis kelas Black tingkat rendah, tuan muda ini masih akan membunuhmu. Cheng Kai-fu berkata dengan suara tegas. Dia tidak pernah menerima penghinaan besar seperti itu, tidak hanya mengancam hidupnya, tetapi juga memiliki lengan yang terputus. Untungnya, ia memiliki pil obat tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya yang membantu menyambungkan kembali lengannya yang terputus. Kalau tidak, dia pasti akan membenci Ling Han sampai-sampai memusnahkan semua 9 generasi. Bunuh mereka berdua." Dia menunjuk Ling Han dan Zhu Heixin. Melihat Ling Han membonceng Hun Yu, dia segera menambahkan, "Dan gadis kecil ini, Tuan Muda Fu." Beberapa orang di pasukan pertahanan bintang ragu-ragu, bagaimanapun juga ada alkemis Black Grade tingkat rendah, dan mereka tidak berani gegabah. Kakak laki-lakiku adalah alkemis kelas Black tingkat tinggi. Apa yang harus ditakuti?" Cheng Kai-fu berkata dengan kepala terangkat tinggi. Ling Han dan Zhu Heixin keduanya menyadari tidak heran pria ini berani begitu merajalela. Dia memiliki alkemis Black Grade tingkat tinggi sebagai kakaknya. Di 9 negara di Desolate Utara, seorang alkemis kelas Black tingkat tinggi adalah bos besar alkimia, tentu sangat kikas. Namun, satu-satunya kikas satu adalah kakaknya, dan bukan dia. Dari penampilan usianya,
Kakak laki-lakinya harus sekitar 30 atau lebih, tentu memiliki beberapa bakat, kata Ling Han kepada Zhu Hexin. Meskipun alkimia seperti seni bela diri, tahap yang lebih awal semakin cepat peningkatannya, tetapi seorang alkemis kelas 3 tingkat tinggi Black masih sangat mengejutkan. Zhu Hexin merenung dan berkata, yang bermarga Cheng. Mungkinkah itu Cheng Feijun? Dia memang jenius alkimia. Berdasarkan apa yang diketahui orang tua ini, dia menjadi alkemis Black Grade tingkat rendah 7 tahun yang lalu. Pada saat itu waktu, dia hanya 23, dan 2 tahun yang lalu, dia maju ke Black Grade tingkat menengah. Meskipun secara terbuka diakui bahwa dia pasti bisa menjadi alkemis Black Grade tingkat tinggi, dia naik peringkat hanya dalam 2 tahun. Benar-benar tak terduga. Alkemis kelas 3 kelas tinggi tingkat 30 terlalu mengejutkan. Dia menghela napas dalam-dalam, lalu menatap Ling Han, dan tidak bisa menahan tawa. Sebagai perbandingan, pria ini bahkan lebih aneh. Ling Han langsung menebak, Cheng Feijun mungkin memiliki keberuntungan yang menantang alam, memperoleh api aneh. Kalau tidak, dia pasti tidak hanya menjadi kelas hitam tingkat menengah dalam 5 tahun, tetapi naik ke tingkat tinggi dalam 2 tahun. Tuan Muda Han benar, Zhu Hexin mengangguk setuju. Kalian, Cheng Kaifu menjejakkan kakinya dengan marah. Dua orang ini benar-benar mulai berbicara sendiri dan benar-benar mengabaikannya, terlalu menyebalkan. Bunuh mereka. Melihat orang-orang pasukan pertahanan bintang siap beraksi, Ling Han tertawa. Katakan, siapa kamu? Hah? Apa yang memberimu hak untuk memesan Star Defense Force? Apakah kamu seorang alkemis kelas Black level rendah atau tinggi? Zhu tua, kamu adalah alkemis Black Grade level rendah asli, jadi ini Star Defense Force harus mendengarkan Anda, bukan? Zhu Hexin lalu berkata, aku Zhu Hexin, dan aku memerintahkan kalian untuk segera mundur. Dia agak mengesankan, dan di bawah tatapan dan teriakannya, orang-orang dari pasukan pertahanan bintang tanpa sadar mundur beberapa langkah. Lagi pula, uang untuk makanan mereka diberikan oleh para alkemis, jadi mereka tidak boleh berpaling untuk menggigit tuan mereka kan? Apa yang bisa dibanggakan? Kakakku adalah Cheng Feijun, dan jika dia melihat kakakku, dia harus melangkah ke samping dan memanggilnya tuan. Apa yang bisa dibanggakan? Kakakku adalah Cheng Feijun, dan jika dia melihat kakakku, dia harus melangkah ke samping dan memanggilnya tuan. Di bawah desakan dan teriakannya, Angkatan Pertahanan Bintang mengambil langkah maju, diambang untuk menyerang. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, awalnya aku ingin memberimu kesempatan, tetapi karena kamu tidak tahu bagaimana cara menghargai, aku harus membunuhmu. Dia menghela nafas. Dia sebenarnya ingin membunuh tuan muda keji ini sebelumnya, tetapi menahan demi para petani yang memohon padanya. Dia tidak ingin mereka menderita karena terlibat. Sekarang setelah Cheng Kaifu mencari kematiannya sendiri, dia tidak akan bersikap lunak. Bunuh, 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 Cheng Kaifu berteriak dengan keras. 10 orang dari pasukan pertahanan bintang akhirnya menyerang Ling Han dan Zhu Hexin. Namun, Zhu Hexin masih memiliki gelar alkemis Black Grade tingkat rendah, sehingga Star Defense Force melepaskan sebagian besar serangan mereka terhadap Ling Han. Hu Niu tidak pernah melihat pertarungannya, yang akan menempatkan gadis kecil di mata mereka. Mereka jelas salah. Melihat bahwa mereka menyerang Ling Han, Hu Niu langsung meledak dengan kekejaman. Siu, dia menerkam, seolah berubah menjadi aliran cahaya. Cakarnya melambai terus-menerus, menghasilkan kilatan darah. Jeritan tragis terdengar berturut-turut. Anggota pasukan pertahanan bintang jatuh ke tanah satu demi satu, terluka parah oleh Hu Niu. Untungnya, sementara kekejaman gadis kecil itu masih kuat, nalurinya untuk membunuh sangat berkurang. Dia hanya menyerang dengan keras tanpa membunuh mereka, jadi anggota-anggota pasukan pertahanan bintang ini masih hidup. Jeritan tragis terdengar berturut-turut. Anggota pasukan pertahanan bintang jatuh ke tanah satu demi satu, terluka parah oleh Hu Niu. Untungnya, sementara kekejaman gadis kecil itu masih kuat, nalurinya untuk membunuh sangat berkurang. Dia hanya menyerang dengan keras tanpa membunuh mereka,
jadi anggota-anggota pasukan pertahanan bintang ini masih hidup. Apa? Ekspresi Cheng Kaifu dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia tahu bahwa Hu Niu agak kuat, tetapi sebagian besar masih tak terduga bahwa dia cukup kuat untuk bertarung 1 lawan 10. Dia buru-buru bangkit. Di belakangnya adalah aula Star Brilliance Palace dan banyak pembudidaya yang kuat mengawasi di dalam. Beberapa dari mereka dapat dengan mudah menekan semua orang, dia hanya perlu bertanya satu secara acak. Biasanya, dia tidak bisa memesan orang-orang ini, tapi sekarang Ling Han bertempur di depan pintu Star Brilliance Palace Hall, jadi pembudidaya yang kuat ini tidak akan duduk dan menonton. Namun, ketika dia mulai bergerak, dia melihat seorang pria menghalangi dia. Itu Ling Han. Seseorang seperti kamu yang hidup di dunia ini hanya membuang-buang makanan. Pergi ke neraka, Ling Han mendidih dengan niat membunuh. Hehe, anak muda, jangan lari sekering itu, bicaralah. Sebuah suara ramah memanggil. Seorang pria paruh baya yang gemuk seperti bola berjalan keluar dari aula istana besar. Benar-benar tampak sama lebar dan tingginya. Kapten Meng, cepat bantu aku membunuhnya, Cheng Kaifu berteriak dengan tergesa-gesa. Meng Mao Chai. Zhu Hexin melirik sekilas dan menyela, anak ini bukan salah satu dari Star Brilliance Palace Hall. Sejak kapan dia bisa memesan Star Defense Force? Tuan Zhu. Lemak itu mengangguk sedikit ke arah Zhu Hexin, dan kemudian berkata dengan senyum masam, dia adalah adik laki-laki yang berhubungan dengan darah Tuan Cheng, bahkan aku harus memberikan wajah. Namun, aku harus memberi wajah Tuan Zhu juga. Bagaimana dengan ini? Semua orang meletakkan pedang dan pedang mereka, duduk dan membicarakannya. Perdamaian berkembang biak dengan baik. Chapter 286. Kamu tidak memiliki hak untuk memerintahkan aku. Untuk Meng Mao Chai, dia tidak ingin menyinggung Zhu Hexin, tetapi berharap lebih sedikit melihat adik laki-laki Cheng Fei Jun meninggal di depannya. Cheng Fei Jun adalah alkemis Black Grade tingkat tinggi dengan kesempatan untuk menembus ke Earth Grade. Itu benar-benar bos besar di Star Brilliance Palace Hall. Jika hidupnya dipersulit oleh Cheng Fei Jun, kepada siapa dia bisa mengeluh? Jadi, pilihan terbaik adalah menenangkan kedua belah pihak dan untuk hasil negosiasi. Bukan urusannya, mau tidak mau dia gatal untuk menggaruk, mendengar gerakan yang tidak bisa dia lakukan selain berjalan keluar untuk melihat situasi. Dia tidak pernah berpikir dia akan terlibat dalam konflik antara dua alkemis. Cheng Kaifu berkata dengan nada mementingkan diri sendiri, baiklah, semua orang duduk untuk berbicara. Akhirnya, kakak laki-lakinya akan terseret oleh gangguan, dan dengan dukungan alkemis Black level tingkat tinggi. Cukuplah untuk mengatakan bahwa dia yakin ingin melihat trik lain apa yang bisa ditarik Zhu Hexin. Dan tanpa perlindungan Zhu Hexin, maka dia secara alami bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan Ling Han. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan menggunakan siksaan paling kejam pada Ling Han. Tuan Muda Han? Zhu Hexin memandang Ling Han. Dengan Ling Han di sini, dia secara alami tidak memiliki giliran dalam membuat keputusan. Mendesis, melihat adegan ini, semua orang terperangah, bertanya-tanya siapa Ling Han yang bahkan seorang alkemis kelas Black tingkat rendah harus bertindak sesuai dengan suasana hatinya. Orang harus tahu bahwa para alkemis itu angkuh, sangat jarang melihat orang yang begitu patuh. Ling Han menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang bisa dikatakan, bunuh saja dia. Cheng Kaifu menggigil ketakutan. Dia bukan babi atau domba, bagaimana bisa orang mengatakan pembantaian dan melakukannya? Hehe, teman ini, tidak bisakah kamu memberiku wajah? Suara lain terdengar, jernih dan cerah seolah-olah itu semacam sihir, membuat orang tanpa sadar merasa seolah-olah mereka intim dengan dia. Sua, tatapan semua orang berbalik ke ujung tangga. Itu adalah seorang pria di masa jayanya, memerintahkan penampilan yang bermartabat. Sekitar 30 tahun atau lebih, dia berada pada titik di mana vitalitas seseorang adalah yang paling kuat. Dia tinggi tetapi tidak kokoh, sosoknya yang ramping memberi orang perasaan rapuh. Namun, tidak seorang pun berani memandang rendah dirinya.
karena di dadanya 3 lencana perak tergantung dengan sangat mengagumkan. Alkemis kelas hitam tingkat tinggi, hormat saya kepada Tuan Cheng. Semua orang memberi hormat satu demi satu. Bahkan Meng Mao Chai setengah berlutut sebagai satu di Spiritual Ocean Tier benar-benar tidak percaya di depan alkemis kelas black tingkat tinggi. Zhu Heixin ragu-ragu sedikit, tetapi memberi hormat dengan menangkupkan tangannya kalau pihak lain menangkap pengabaiannya, mengambil kesempatan untuk menyerang kesalahannya. Sekarang, hanya Ling Han dan Hun Yu yang masih berdiri tanpa niat untuk memberi hormat. Kelancangan, melihat situasinya, seseorang ingin menjilat-jilat Cheng Feijun, segera berteriak pada Ling Han, cepat berlutut. Tidak ada toleransi untuk rasa tidak hormatmu di depan Tuan Cheng. Ling Han berbalik untuk melihat alkemis Yellow Grade tingkat menengah belaka. Dia tidak memperhatikannya, tetapi menatap Cheng Feijun dan berkata, "Mengapa saya harus memberi Anda wajah? Di bawah langit ini, seharusnya tidak ada orang yang berani untuk tidak memberiku wajah," kata Cheng Feijun acuh tak acuh. Ling Han hampir menyemburkan tawa. Langsung batuk terus-menerus. Pembicaraan besar ini benar-benar menembus langit. Namun, seorang alkemis kelas black tingkat tinggi, belum lagi kelas surga atau alkemis kelas bumi, bahkan seniman bela diri di tingkat surga dan tingkat transformasi dewa tidak perlu memberinya wajah apapun. Kalau tidak, dia bisa membunuh Feng Yan segera dan Sekte Moon musim dingin harus memberinya wajah, kan? Melihat ejekan tanpa suara Ling Han, semua orang terengah-engah. Siapa yang tidak tahu bahwa Cheng Feijun memanjakan Cheng Kaifu secara ekstrim? Tidak peduli apa yang dilakukan Cheng Kaifu, itu akan didukung. Sebagai contoh, biaya masuk kota meningkat di bawah desakan Cheng Feijun demi Cheng Kaifu menerima sedikit lebih banyak uang. Selain itu, bukan seolah-olah orang tidak tahu betapa sengitnya Cheng Kaifu memaksa harga turun, tetapi dibandingkan dengan kehidupan atau kematian beberapa prajurit rendahan, tentu saja tidak ada yang ingin menyinggung alkemis kelas hitam tingkat tinggi. Ini membuat Cheng Kaifu semakin tak terkendali, tapi hari ini, dia sepertinya menendang selembar besi. "Lepaskan kakakku segera, atau yang lain." Cheng Feijun kehilangan kesabarannya, mengungkapkan ekspresi yang mengancam. Dua pembudidaya tier spiritual alas muncul, masing-masing dengan ekspresi suram. Ini adalah kekuatan terkuat dari Star Brilliance Palace Halls yang mengurus masalah kecil dari 9 negara di Desolate Utara secara alami lebih dari cukup. Ini adalah kekuatan terkuat dari Star Brilliance Palace Halls yang mengurus masalah kecil dari 9 negara di Desolate Utara secara alami lebih dari cukup. Atau apa? Bunuh aku? Ling Han tersenyum sedikit, menggoyangkan jarinya. "Kamu tidak punya hak untuk memerintahku, karena untuk mengancamku, kamu juga tidak berhak. Berhentilah mengoceh omong kosong, lepaskan dia sekarang, dan aku bisa bersikap toleran, menyelamatkan hidupmu," kata Cheng Feijun, menahan emosinya. Dia kehilangan kedua orang tuanya ketika dia masih muda dan hidup saling tergantung dengan Cheng Kaifu. Dengan demikian, adik laki-lakinya adalah satu-satunya kerabat yang ia janjikan untuk dilindungi dengan hidupnya. Untuk Cheng Kaifu, dia tidak akan keberatan menyelamatkan hidup Ling Han, tetapi hukuman yang keras harus dieksekusi. Ling Han tertawa nakal dan berkata, "Seperti yang saya katakan, Anda tidak berhak memerintahkan saya." Dia membalik dengan satu tangan, mengeluarkan lencana perak dan meletakkannya di dadanya. "Apa?" Semua orang terkejut. Ini adalah Star Brilliance Palace Hall, di mana ada banyak alkemis. Bahkan jika mereka bukan alkemis sendiri, setelah sering berhubungan dengan alkemis, mereka secara alami tahu apa yang dilambangkan oleh lencana perunggu, lencana perak, dan lencana emas. Satu lencana perak mewakili alkemis Black Grade tingkat rendah. Bagaimana itu mungkin? Anak muda ini bahkan tidak terlihat berumur 20 tahun, tetapi sudah menjadi alkemis Black Grade tingkat rendah. Apakah ini lelucon? Tidak. Mungkin karena ini, dia tidak berani memberi wajah Cheng Feijun. Seorang jenius sejati, seorang alkemis remaja tingkat rendah jelas merupakan pemandangan yang langka. Cheng Feijun juga terkejut.
Dia tidak akan pernah berpikir bahwa pihak lain bisa mengungkapkan kartu truf seperti itu, membuatnya merasa sedikit terkejut. Namun, dia segera mengungkapkan senyum dingin. Jika Ling Han bukan seorang alkemis, itu akan baik-baik saja. Tetapi begitu status seorang alkemis terungkap, maka Ling Han harus mendengarkan perintahnya. Cheng Fei Jun juga terkejut. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa pihak lain bisa mengungkapkan kartu truf seperti itu, membuatnya merasa sedikit terkejut. Namun, dia segera mengungkapkan senyum dingin. Jika Ling Han bukan seorang alkemis, itu akan baik-baik saja. Tetapi begitu status seorang alkemis terungkap, maka Ling Han harus mendengarkan perintahnya. Alkemis tingkat rendah Black Level tentu saja luar biasa, tapi di depanku, kamu hanya bisa patuh dengan hormat. Aku memerintahkanmu untuk segera melepaskan saudaraku. Kamu tidak akan berpikir untuk tidak menghormati seorang perintah alkemis tingkat tinggi, kan? Katanya dengan dingin. Dunia alkimia memiliki tingkat kekakuan yang sama. Perintah seorang alkemis tingkat tinggi untuk seorang alkemis tingkat rendah seperti dekrit kekaisaran, jelas tidak untuk tidak dituruti. Jika tidak, orang akan menerima penolakan dan penghinaan semua alkemis lainnya. Seperti yang aku katakan, kamu tidak punya hak untuk memerintahku. Untuk apa kamu berteriak? Ling Han melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, tampak sangat tidak sabar. Lord Qian, Lord Yang, singkirkan yang kurang ajar ini, Cheng Fei Jun berkata kepada dua pembudidaya pedestal tier yang tangguh. Iya nih, dua tier pedestal itu mengangguk dengan cara yang dipesan. Mereka tidak akan sampai sejauh menjilat Cheng Fei Jun, tetapi karena mereka disewa oleh Star Brilliance Palace Hall, mereka secara alami harus melakukan pekerjaan untuk Star Brilliance Palace Hall. Ling Han hanya seorang alkemis kelas Black tingkat rendah, tapi dia tidak mematuhi perintah Cheng Fei Jun. Mereka tentu punya cukup alasan untuk campur tangan. Melihat keduanya dengan maksud campur tangan, Ling Han tertawa nakal dan membalik tangannya. Lencana perak lain diletakkan di dadanya. Cukup banyak orang yang mondar-mandir. 2. Alkemis kelas Black tingkat menengah. Anda bercanda, kan? Alkemis kelas Black kelas 16 atau 17 tahun? A*S. Ini benar-benar palsu? Chapter 287. Aku Ling Han. Seni bela diri dan alkimia adalah sama mereka tentang menghabiskan waktu yang lama untuk maju, membidik puncak. Selain itu, alkimia tidak memiliki cara mempercepat proses. Ada obat-obatan roh dan buah-buahan roh di dunia memakan tangkai atau sepotong dapat meningkatkan kultivasi dan mengubahnya menjadi kultivator yang tangguh di malam hari. Namun, pasti tidak ada hal baik seperti itu yang bisa membuat teknik alkemis meningkat pesat dalam hitungan hari. Bahkan dengan keberadaan strain virus yang hanya memperbolehkan alkemis di tingkat yang lebih rendah untuk memurnikan pil obat tingkat tinggi, orang masih membutuhkan pemahaman yang cukup tentang alkimia untuk melakukannya. Mereka tidak bisa mencapai langit dalam satu ikatan. Ling Han bukan 20, tapi dia sudah menjadi alkemis Black Grade tingkat menengah. Ini benar-benar sebuah lelucon. Jika nama jenius seperti itu tidak menyebar ke seluruh dunia, bagaimana mungkin mereka tidak mendengarnya? Aku hampir tertipu oleh kamu. Kamu benar-benar berani berpura-pura sebagai seorang alkemis. Beraninya kamu, kata Cheng Fei Jun dengan mengancam. Adik laki-lakinya ditangkap dan bahkan salah satu lengannya terputus lebih awal, membuatnya sangat marah. Ling Han tertawa acuh tak acuh, menunjuk ke dadanya, dan berkata, buka matamu yang kotor dan lihat dengan jelas, apakah ini palsu? Mata yang kotor. Mulut semua orang berkedut. Dia benar-benar berani mencaci maki alkemis kelas tinggi, jadi, orang ini benar-benar sangat berani. Anak muda, serahkan sertifikasi Master Alkimia Anda untuk diperiksa. Qian Xing, salah satu prajurit tier pedestal tier, berbicara kepada Ling Han. Lencana mungkin dipalsukan, tetapi sertifikasi Master Alkimia tidak. Di atas adalah informasi lengkap yang dapat diselidiki dan diverifikasi segera. Cheng Fei Jun mencibir dan berkata, jadi bagaimana bahkan jika Anda seorang alkemis kelas Black kelas menengah, Anda masih harus mendengarkan perintah saya, CK.
Ceka, ceka, Ling Han menggoyangkan jarinya dan berkata, dengan telinga mana kamu mendengar aku berkata bahwa aku adalah alkemis kelas black kelas menengah? Kamu idiot seperti yang diharapkan, mengabaikan Cheng Fei Jun yang sudah meledak amarah. Dia mengeluarkan lencana perak ketiga dan ditempatkan di dadanya. 3 lencana perak, sama seperti Cheng Fei Jun, mustahil, semua orang mengatakan 3 kata yang sama di dalam pikiran mereka. Jelas, pasti tidak ada seorang alkemis black grade tingkat tinggi. Cheng Fei Jun mencibir, sudah tidak percaya sejak saat Ling Han mengeluarkan lencana perak kedua. Qian dan Yang, 2 pembudidaya pedestal tier tangguh yang tangguh, terkejut sesaat, mengingat seseorang tiba-tiba. Omong kosong, kamu pikir mengenakan 3 lencana perak dapat membuat kamu lulus sebagai alkemis kelas black tingkat tinggi? Orang yang menjilat Cheng Fei Jun sebelumnya segera melompat keluar, menunjuk dan meneriaki Ling Han dengan tajam. Ling Han menghela nafas dan berkata, bukankah aku sudah menyebutkan bahwa aku paling membencinya ketika orang lain menunjuk ke arahku? Anak muda, kamu bermarga Ling. Prajurit tier pedestal tier bermarga Qian tiba-tiba menyela. Ling, ekspresi Cheng Fei Jun segera berubah saat dia memikirkan seseorang. Ling Han, kamu Ling Han, ekspresinya dipenuhi amarah. Setengah tahun yang lalu, ia maju ke Black Grade tingkat tinggi, menciptakan rekor di Desolate North. Alkemis kelas 3 tingkat tinggi berusia 30 tahun yang ditempatkan di tempat besar seperti wilayah utara sangat luar biasa, dan sangat sedikit yang bisa mengungguli dia. Namun, kepuasannya hanya bertahan selama beberapa bulan. Dengan sangat cepat, seorang jenius muda lainnya muncul entah dari mana, dan menjadi alkemis kelas black tingkat tinggi. Selain itu, si jenius lebih muda darinya, jauh lebih muda sehingga dia tidak bisa mempercayainya. 17. Pada awalnya, bahkan beberapa orang di aula Star Brilliance Palace ragu tentang kebenaran masalah ini, apalagi dia. Namun, dengan surat tulisan tangan Fu Yuanzhen sendiri dan banyak jaminan bersama alkemis kelas black tingkat menengah, orang hanya bisa mempercayainya. Sejak saat itu, Cheng Fei Jun membenci Ling Han karena mencuri kemuliaan. Jika tidak, dia akan memiliki kemuliaan sebagai alkemis kelas black tingkat tinggi termuda. Dan seberapa mempesona itu? Pria yang menjijikkan ini mencuri perhatiannya, dan hari ini, dia berlari ke wilayahnya, melukai adik laki-lakinya dan menginjak-injak wajahnya di depan umum. Dia pasti tidak akan membiarkannya. Aku Ling Han. Ling Han mengeluarkan kristal yang bisa membuktikan status seorang alkemis. Origin Power mengalir dan langsung membentuk tirai cahaya yang dengan jelas menulis tingkat Master Alkimia Ling Han, kapan dan di mana dia menerobos, serta para saksi pada saat itu. Semua orang berteriak, karena ini terjadi hanya 1 atau 2 bulan yang lalu, dan kebanyakan orang masih tidak tahu tentang keberadaan Ling Han. Mereka tidak bisa membantu tetapi menatap kosong pada Ling Han. Semua orang berteriak, karena ini terjadi hanya 1 atau 2 bulan yang lalu, dan kebanyakan orang masih tidak tahu tentang keberadaan Ling Han. Mereka tidak bisa membantu tetapi menatap kosong pada Ling Han. Terlalu muda, sangat muda sehingga orang tidak bisa menerimanya. Cheng Fei Jun, seorang alkemis black grade tingkat tinggi berusia 30 tahun, mengejutkan orang setiap kali mereka melihatnya. Menghela napas dalam-dalam untuk betapa muda dia. Tapi bagaimana dengan Ling Han? 17. Ya ampun, pertama, lepaskan adikku, kata Cheng Fei Jun, mengepalkan giginya. Ling Han tertawa ringan, dan berkata, kamu bilang lepaskan dan aku melakukannya, lalu wajah apa yang aku miliki? Ling Han, mata Cheng Fei Jun meledak dengan api. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Pada saat ini, Qian dan Yang, 2 pejuang pedestal tier spiritual, duduk dan menyaksikan. Entah itu Ling Han atau Cheng Fei Jun, keduanya adalah alkemis kelas black tingkat tinggi. Mereka berdua memiliki prospek tanpa batas dan status yang sama, jadi tidak ada gunanya bagi mereka untuk menyinggung keduanya. Ling Han tertawa. Kamu akhirnya bertanya tentang poin utama. Orang ini, ya, jelas telah melakukan hal-hal buruk yang tak terhitung jumlahnya. Tapi aku baru saja tiba, jadi aku tidak jelas seberapa mengerikannya. Aku juga tidak punya upaya untuk menyelidiki. Namun, itu adalah, sebenarnya, orang ini mencoba membunuhku. Ya,
sebenarnya berpikir untuk membunuh seorang alkemis. Itu hukuman mati, aku tidak salah, kan? Adikku tidak tahu statusmu, kejahatan ini bisa dimaafkan. Cheng Fei Jun segera berkata. Kamu bilang itu bisa dimaafkan, jadi itu dimaafkan? Bukannya kamu yang diancam oleh sampah ini? Ling Han diejek. Tidak perlu menyusahkan pasukan pertahanan bintang. Orang ini bersekongkol untuk membunuh seorang alkemis, aku menyatakan eksekusi segera. Kamu bilang itu bisa dimaafkan, jadi itu dimaafkan? Bukannya kamu yang diancam oleh sampah ini? Ling Han diejek. Tidak perlu menyusahkan pasukan pertahanan bintang. Orang ini bersekongkol untuk membunuh seorang alkemis, aku menyatakan eksekusi segera. Kamu berani. Cheng Fei Jun menghentakkan kakinya dan berkata dengan tegas, Ling Han, kamu akan membuat musuh abadi dariku? Siapa kamu? Ling Han mencibir, ekspresinya penuh penghinaan. Kamu berani menghinaku? Cheng Fei Jun dicap marah, pembuluh darah di lehernya berkedut. Aku tidak akan menurunkan diriku ke levelmu. Cepat dan lepaskan saudaraku. Ling Han tertawa keras dan berkata, aku menemukan bahwa kamu memiliki talenta yang lucu, tapi sayangnya, aku tidak menghargainya sama sekali. Dia menjabat tangannya, dan seketika, pedang panjang muncul dari udara tipis. Sebagai alkemis kelas hitam tingkat tinggi, dia sudah tidak takut orang tahu dia memiliki cincin spasial. Kakak laki-laki, selamatkan aku. Selamatkan aku. Cheng Kaifu segera merasakan niat membunuh mengancam Ling Han dan langsung melambaikan tangannya sambil berteriak. Namun, lengannya terhubung kembali, itu tidak bisa menahan gerakan yang kuat, jadi dengan lengan langsung jatuh dari bahunya, darah segar mengalir deras. Tanpa mendengar tangisan kesakitan, Ling Han sudah memukul, mengiris lehernya. Darah berdeguk di dalam mulut Cheng Kaifu saat tumpah dengan keras, dan dia mengulurkan tangan ke arah Cheng Fei Jun, tetapi lengannya hanya naik setengah sebelum terkulai lemah ke tanah. Saudara Cheng Fei Jun berteriak dengan muram, matanya penuh api. Ling Han, aku bersumpah salah satu dari kita akan mati. Ling Han mengangkat bahu dengan acuh tak acuh dan berkata, aku akan bertaruh, kau akan berlutut di depanku nanti dan memanggilku Tuan Ling. Omong kosong. Cheng Fei Jun meludahkan agar dia dipermalukan saat dia berlutut di depan orang yang membunuh saudaranya. Tidak mungkin. Bagaimana, ingin bertaruh? Jika kamu menang, aku akan memberimu api anehku, dan sebaliknya, kamu harus memberikan api anehmu kepadaku jika aku menang. Ling Han akhirnya berbicara tentang motifnya yang sebenarnya. Chapter 288. Taruhan. Cheng Fei Jun hanya di lapisan ke-7 Gusing Spring Tier. Biasanya, dia paling banyak akan bisa memperbaiki pil obat Black Grade tingkat menengah. Tetapi karena dia benar-benar bisa menjadi alkemis kelas Black tingkat tinggi, itu berarti bahwa dia pasti menyatu dengan gumpalan api aneh, mencapai terobosan. Meskipun Ling Han memiliki bola api aneh, dia tidak akan keberatan membiarkan gumpalan api aneh ini membuatnya lebih kuat. Tatapan Cheng Fei Jun suram, dan ekspresinya mengungkapkan bahwa dia tergerak. Ling Han menduga bahwa dia memiliki api aneh, jadi Cheng Fei Jun bisa melakukannya juga karena budidaya Ling Han bahkan lebih rendah hanya pada lapisan pertama dari Gusing Spring Tier. Jika Ling Han tidak memiliki Strain Fire ini, maka apakah dia akan memiliki kualifikasi untuk disebut alkemis kelas hitam tingkat tinggi? Ketika saatnya tiba, dia hanya perlu meminta pemeriksaan ulang. Jika Ling Han tidak bisa memperbaiki pil obat Black Grade tingkat tinggi, maka dia secara alami akan dilucuti dari tingkat alkemis masing-masing. Jika tingkat alkemis Ling Han lebih rendah, dia bisa memikirkan cara untuk perlahan membunuh Ling Han. Kebencian membunuh saudaranya membuat mereka mustahil hidup di bawah langit yang sama. Ling Han harus mati. Oke, aku akan bertaruh. Dia mengepalkan giginya, tidak mungkin dia akan percaya bahwa sesuatu seperti dia berlutut untuk memberi hormat akan terjadi. Hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah untuk Ling Han untuk naik ke kelas bumi. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin?
aku akan meminta beberapa master untuk menjadi notaris, kata Cheng Feijun lagi, takut kalau Ling Han akan tidak jujur setelah kalah. Hahaha, aku juga takut kalau kamu tidak jujur. Minta mereka. Ling Han tertawa keras. Melihat Ling Han begitu yakin, Cheng Feijun tidak bisa membantu tetapi sedikit kaget di dalam bisakah orang ini benar-benar maju ke tingkat bumi? Mustahil, jelas mustahil, seorang alkemis kelas bumi berumur 17 tahun, itu hanya bermimpi. Selain itu, poin yang paling penting adalah bahwa bahan-bahan tersebut harus disiapkan secara pribadi dalam kualifikasi untuk para alkemis di atas kelas hitam, dan seberapa berharganya bahan-bahan kelas bumi, dia tidak akan percaya bahwa Ling Han telah menyiapkan materi, karena ini jelas insiden yang tiba-tiba. Jadi, bahkan jika Ling Han benar-benar memiliki kemampuan untuk mengisi untuk menjadi alkemis kelas bumi, tanpa bahan yang sesuai, apa yang bisa dia lakukan? Dengan pemikiran itu, Cheng Feijun memulihkan kepercayaan dirinya, buru-buru meminta Qian Xing, pedestal kultivator untuk meminta beberapa alkemis kelas bumi mengambil masalah ini sebagai notaris. Awalnya, dua pertarungan alkemis kelas hitam tidak akan mungkin mengagetkan alkemis kelas bumi, tetapi keduanya terlalu muda dan karenanya memiliki prospek yang tak ada habisnya, hampir pasti menjadi alkemis kelas bumi. Dengan demikian, para alkemis kelas bumi senang untuk memberi mereka wajah dan mencari kesenangan lewat. Ada 3 alkemis kelas bumi dari Brilliance Palace Hall, tetapi semuanya adalah kelas bumi tingkat rendah. Tingkat alkemis bumi kelas menengah dan tinggi tidak mungkin muncul di tempat sekecil itu seperti 9 bangsa di Desolate Utara. Di seluruh wilayah utara, seorang alkemis surga tingkat tunggal tidak dapat ditemukan. Ketiga alkemis kelas bumi ini adalah Long Yongzhang, Li Xiyuan, dan Yun Xingxian, dan semuanya berada di tier pedestal spiritual. Yang termuda, berusia 60 tahun. Tetapi ini masih merupakan keajaiban alkimia, karena ia menyelesaikan lompatan ke Earth Grade pada usia 50-an. Itu sangat sulit. Sayangnya, tanpa menyeberang ke Flower Blossom tier, masa hidupnya terbatas, jadi mungkin tidak ada harapan baginya untuk menggiling ke tingkat menengah dalam kehidupan ini. Hormat saya, 3 tuan, melihat ketiganya muncul. Semua orang membungkuk satu demi satu, bahkan Cheng Feijun tidak terkecuali. Di dunia alkimia, jika alkemis berada di kelas yang sama kelas kuning, kelas hitam, kelas bumi, dan kelas surga maka level yang lebih rendah hanya perlu memberi penghormatan dengan menangkupkan tangannya ketika bertemu kolega tingkat yang lebih tinggi dari kelas yang sama. Namun, jika itu adalah perbedaan grade, maka bahkan alkemis kelas hitam tingkat tinggi yang diperlukan untuk memberikan penghormatan terdalam ketika menghadapi alkemis kelas bumi tingkat rendah. Ini adalah etika yang belum sempurna. Sebelum menerobos ke tingkat bumi, bahkan satu yang sombong dan sombong seperti Cheng Feijun harus paling hormat di depan 3 alkemis besar. Hanya Ling Han yang tidak bergerak. Sambil melihat ini, Cheng Feijun langsung mendengus dan berkata, "Ling Han, keberanianmu, berani untuk tidak memberi hormat setelah melihat 3 alkemis hebat." 3 alkemis awalnya agak kesal, berpikir bahwa Ling Han terlalu sombong dan tidak terkendali. Mendengar kata-kata Cheng Feijun, mereka secara alami bahkan lebih tidak senang dengan Ling Han. Ekspresi mereka langsung berubah suram. Ling Han memandang Cheng Feijun dengan jijik dan berkata, "Siapa kamu? Apa hubungannya dengan kamu? Apakah aku memberi hormat atau tidak? Karena kamu mematuhi aturan dengan sangat baik, bagus, kamu bisa beri hormat untuk saya juga." Dia berhenti sejenak, dan menangkupkan tangannya untuk memberi hormat kepada 3 alkemis dan berkata, "3 saudara alkemis, aku ingin mengikuti ujian untuk tingkat bumi." Dia berhenti sejenak, dan menangkupkan tangannya untuk memberi hormat kepada 3 alkemis dan berkata, "3 saudara alkemis, aku ingin mengikuti ujian untuk tingkat bumi." Satu batu mengangkat 1000 riak. Semua orang tahu bahwa Ling Han ingin Cheng Feijun berlutut dan satu-satunya cara untuk memenangkan taruhan adalah menjadi seorang alkemis kelas bumi. Namun, mendengar dengan telinga mereka sendiri bahwa seorang anak muda berusia 17 tahun ingin menjadi seorang alkemis kelas bumi membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Monster sejati, Ze Hexin tentu saja penuh percaya diri.
Ling Han memurnikan pil pembangun fondasi bumi kelas semu di elemen Gathering Tier, dan sekarang naik ke Gusing Spring Tier menyempurnakan pil obat Earth Grade yang sebenarnya bukanlah sesuatu yang sulit baginya. Lagi pula, Ling Han memperbaiki pil-pil kebon foundation dengan sangat mudah pada saat itu, dan dia tidak hanya banyak membentuknya, kualitas mereka juga mencapai 13 bintang. Ini hanya bisa dilakukan oleh alkemis kelas bumi, atau bahkan hanya alkemis kelas bumi. Tentu saja, Hu Niu memamerkan giginya pada orang-orang di sekitarnya, tampaknya sangat marah. Orang-orang ini berani memandang Ling Han dengan bermusuhan. Terlalu menjijikkan, 3 alkemis kelas bumi sangat terkejut. Seorang anak berusia 17 tahun yang mengikuti tes untuk seorang alkemis kelas bumi, desis. Mereka langsung merasa seperti bertambah tua. Mereka tidak bisa terkesan, sudah tahu bagaimana Ling Han muda, tetapi menyaksikannya dengan mata mereka sendiri masih membuat mereka kagum. Anak muda ini bahkan tidak kehilangan masa remajanya dan tubuhnya tidak sepenuhnya tumbuh. Namun dia sudah menjadi alkemis kelas black tingkat tinggi, satu langkah lagi dari menyeberang ke garis sebenarnya dari bos besar alkimia. Siapa yang mengira anak ini benar-benar berbicara mengejutkan tentang menjadi seorang alkemis kelas bumi, tidak heran dia memberikan penghormatan yang setara. Apakah itu karena dia yakin dia pasti akan berhasil? Tidak heran dia memberikan penghormatan yang setara. Apakah itu karena dia yakin dia pasti akan berhasil? Namun, mengikuti tes untuk alkemis tingkat tinggi adalah hak dasar setiap alkemis. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Jadi 3 master alkimia saling memandang sebelum Long Yongzhang berkata, "Disetujui, tapi Anda sudah menyiapkan materi Anda sendiri. Ketika mengambil tes sebagai alkemis kelas bumi, bahan pasti harus disiapkan secara pribadi. Jika tidak, ketika tungku meledak, siapa yang akan menanggung kerugian?" "Sudah siap," Ling Han tersenyum. Itu adalah kata-kata yang berlebihan. Jika itu bukan bahannya sendiri, maka pil olahan harus diberikan ke Star Brilliance Palace Hall, dan dia akan mendapatkan sedikit kompensasi paling banyak, yang pasti akan menjadi kerugian besar. Kalau begitu pergilah ke ruang penyulingan. Li Siyuan mengangguk. 3 alkemis kelas bumi memimpin, dan yang lainnya mengikuti di belakang. Senyum muncul di sudut mulut Cheng Fei Jun. Dia tidak percaya Ling Han telah menyiapkan cukup bahan, dan bahkan tidak percaya lagi bahwa seseorang yang begitu muda memiliki kualifikasi untuk menjadi alkemis kelas bumi. Ini pasti kekuatan muda dan agresivitas Ling Han, ingin mempertaruhkan semuanya. Dia tidak takut. Mereka segera tiba di luar ruang pemurnian pil. Itu berbeda dari yang normal, memiliki dinding transparan, namun ketika seseorang masuk, dia tidak akan bisa melihat situasi di luar, dan tidak perlu khawatir hal itu mempengaruhi penyempurnaan pil. Biaya konstruksi ruang pemurnian pil ini sangat tinggi. Pertama, ini digunakan untuk menguji alkemis, memungkinkan orang lain untuk menyaksikan proses dari luar. Dan kedua, itu untuk alkemis tingkat tinggi untuk melakukan dan menampilkan penyempurnaan pil. Ling Han berjalan ke ruang pemurnian pil tanpa ragu-ragu. Chapter 289. Kebodohan. Hu Niu tidak pasrah ditinggalkan di samping, dan bersikeras pergi ke ruang pemurnian pil. Ling Han tidak keberatan membiarkannya masuk selama dia tidak membantu memperbaiki pil. Itu tidak berarti melanggar aturan. Beberapa orang segera menggelengkan kepala. Pemurnian pil membutuhkan pengabdian satu hati, sehingga membiarkan seorang gadis kecil di dalam yang kemudian berteriak dan menyebabkan sedikit gangguan pasti akan menyebabkan tungku meledak. Menyempurnakan pil obat Earth Grade dan sekali gagal. Memikirkan kehilangan seperti itu membuat hati semua orang berdarah. Namun, yang memurnikan pil itu adalah Ling Han dan dia tidak keberatan. Jadi siapa yang mau mengurus urusannya? Hanya Cheng Fei Jun yang mengungkapkan seringai, kepercayaan dirinya meningkat. Pada prinsipnya, batas pemurnian pil adalah 1 hari dan 1 malam, tetapi dapat diperpanjang hingga 2 hari, kata Yun Xingxian. Pil obat apa yang kamu rencanakan untuk dimurnikan? 7 Turn Break Crisis Pill, kata Ling Han, melambaikan tangannya sambil meledakkan sejumlah besar bahan obat yang diletakkan di tanah. Karena dia secara khusus datang ke sini untuk mengikuti tes tingkat bumi, dia secara alami sudah menyiapkan semua bahan.
Sumber daya negara hujan terbatas, dan tentu saja mustahil untuk mengumpulkan mereka semua secara normal. Tetapi dengan perjalanan sebelumnya ke alam iblis Sky Iblis, ia memperoleh beberapa batang obat roh, menanamnya di menara hitam. Setelah sekian hari berlalu, hampir mencapai usia yang dibutuhkan sebagai bahan. Karena itu, Ling Han mencocokkan obat-obatan roh ini dan menemukan bahan-bahan sekunder, akhirnya memutuskan untuk menyempurnakan 7 belokan Break Crisis Pill, yang merupakan satu-satunya pil obat Earth Grade yang bisa disempurnakan dengan bahan-bahan yang ada di tangannya. 7 tun Break Pill Crisis. Ketiga alkemis berteriak. Itu adalah sesuatu yang bisa membuat prajurit tingkat bunga mekar lolos dari krisis penyimpangan budidaya, bahkan mengubahnya menjadi kekayaan, meningkatkan pemahaman tingkat. Alkemis lain tentu saja mendengarnya juga, menganggukkan kepala mereka berturut-turut. Pil 7 Breaks Break Crisis adalah pil obat tingkat bumi yang benar-benar rendah, dan tingkat kemewahannya pada tingkat ini dapat berada di peringkat paling depan. 3 bos besar mungkin tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat semacam ini, kan? Senyum Cheng Fei Jun bahkan lebih bersemangat. Sebelumnya, melihat bahwa Ling Han benar-benar menyiapkan materi, dia sedikit terkejut, tetapi mendengar bahwa Ling Han benar-benar akan memperbaiki 7 Turn Break Crisis Pill, dia terlalu bahagia. Apakah itu mungkin? Bahkan jika ketiga bos bis ini memperbaikinya, tingkat keberhasilan 10% sudah akan menjadi keajaiban. Pil obat tingkat tinggi seperti ini dikemas dengan bahan-bahan dalam jumlah besar, dan di balik setiap formasi pil yang berhasil adalah bahan terbuang yang tak terhitung jumlahnya. Seorang anak muda belaka berani mengatakan dia sedang menyempurnakan pil krisis 17. Pah, belum lagi. Ada seorang gadis kecil di dalam ruang pemurnian pil. Dengan pandangan sekilas, orang bisa tahu dia bukan orang yang pendiam, menempel pada lengan Ling Han dalam satu saat, kemudian berbaring telentang di berikutnya, dan kemudian duduk di pangkuannya. Bagaimana mungkin seseorang memperbaiki pil seperti ini? Anda benar-benar berpikir Anda adalah dewa alkimia, ya? Ling Han benar-benar, lalu kamu akan mulai sekarang? Long Yongzhang bertanya pada Ling Han. Aku akan mulai sekarang. Ling Han mengangguk, melambaikan tangan kanannya, menutup pintu ruang pemurnian pil. Yong Longzhang mengangguk ke arah seseorang yang segera menetapkan jam pasir besar, memulai hitungan mundur. Dia mulai menyortir ramuan. Ling Han segera mulai bergerak. Sua, sua, sua. Dia seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir, menyortir dan menghilangkan kotoran. Irama yang kuat itu memberi orang rasa keindahan yang ekstrim yang memabukkan para alkemis. Ya ampun, menyortir bahan bisa dilakukan seperti itu. Aku benar-benar hidup dengan sia-sia selama bertahun-tahun. Kelancaran itu mungkin tidak bisa disaksikan pada 3 penguasa, kan? Sangat mustahil untuk percaya bahwa ini adalah anak muda berumur 17 tahun. Semua orang berteriak, diyakinkan oleh Ling Han begitu saja. Itu wajar. Grandmaster karya alkimia tanpa efek seperti itu malah akan lebih aneh. Bahkan 3 alkemis kelas bumi secara tidak sadar mulai bergerak. Mereka diam-diam memutuskan bahwa bahkan jika Ling Han gagal menjadi alkemis kelas bumi, mereka masih akan merawatnya. Anak muda ini terlalu ajaib, dan mereka pasti ingin mendiskusikan metode pengolahan bahan dengannya. Hanya Zhu Hexin yang mengungkapkan ekspresi bangga. Sekelompok udik desa, tunggu sampai nanti, ketika kalian semua melihat Tuan Muda Han mengekstrak bahan obat, bahkan mungkin akhirnya memuntahkan lidahmu karena terkejut. Ling Han dengan sangat cepat memasuki fase pemurnian. Tiba-tiba, lusinan orang melesat keluar, dan mereka yang tidak menatap ternganga. Apakah aku memiliki pandangan yang kabur? Kenapa aku melihatnya memurnikan 9 bahan bersama? Apakah aku memiliki pandangan yang kabur? Kenapa aku melihatnya memurnikan 9 bahan bersama? Aku juga punya penglihatan kabur. Ini bukan penglihatan kabur, itu nyata. Dia benar-benar memurnikan 9 bahan bersama-sama. Ya ampun, mengapa sifat obat tidak dihancurkan? Bahkan dipisahkan oleh dinding kristal. Aku masih bisa 100% yakin bahwa sifat obat pasti tidak hilang sedikit pun. Orang aneh, wajah 3 alchemy big shots berkedut. Jika penyortiran materi hanya memiliki ritme yang kuat,
maka mereka benar-benar terkejut sekarang. Jadi pemurnian bisa dilakukan seperti ini? Mereka semua alkemis kelas bumi, memandang diri mereka tinggi, tetapi sekarang mereka semua merasa bahwa mereka adalah anak sekolah yang baru saja melangkah ke dalam alkimia, mengembangkan kesadaran baru tentang gerakan dasar. Mereka hidup sia-sia selama bertahun-tahun. Ling Han tidak akan memperhatikan keterkejutan semua orang. Setelah dia menyelesaikan pemurnian setiap material, dia menjabat tangan kirinya saat strain fire keluar dari Black Tower, menempel di tangannya saat nyala api yang menakjubkan terangkat. Pil resmi dimurnikan dimulai. Dia sudah menyeberang ke Gusing Spring Tier, dan setelah sekian hari berlalu, dia mencapai lapisan ke-9. Aktivasi dan kontrol panasnya secara alami sangat meningkat, dan daya tahan panasnya meningkat secara keseluruhan. Api aneh, benar-benar orang yang dirawat oleh surga, benar-benar orang yang dirawat oleh surga, ya, kalau tidak peduli seberapa jeniusnya dia, di bawah keterbatasan kultivasinya, seseorang di tingkat semi-gusing paling banyak dapat menyuling pil obat tingkat black grade menengah. Melihat api aneh, tatapan beberapa orang menyapu Cheng Fei Jun. Pria ini juga memiliki strain fire yang memungkinkannya untuk memperbaiki pil obat black level tingkat tinggi di Gusing Spring Tier, dan dengan demikian dimahkotai dengan kemuliaan seorang jenius alkimia. Namun, jika Ling Han berhasil menjadi alkemis kelas bumi, maka berdasarkan janji itu, Cheng Fei Jun harus memberikan strain fire kepada Ling Han. Akibatnya, level alkimia miliknya pasti akan turun satu level. Hari ini, salah satu dari dua guru semu alkimia muda ini pasti akan jatuh dari altar dewa. Perbedaannya adalah jika Ling Han gagal, Cheng Fei Jun tidak akan tergerak, tetapi jika Ling Han berhasil, maka legenda akan dibuat. Seorang alkemis kelas bumi yang berumur 17 tahun, memikirkan hal itu membuat kulit kepala orang mati rasa. Hun Yu bertindak manja untuk sementara waktu, tetapi melihat bahwa Ling Han tidak memperhatikannya, dia langsung menjadi tidak bahagia, menyentuh perut kecilnya ketika dia berkata, "Niu lapar." Ling Han mengangguk. Dengan tangan kirinya yang masih halus, tangan kanannya dengan santai mengeluarkan bahan makanan yang disiapkan di menara hitam, mengangkat api, mengatur panggangan, dan meletakkan sepotong daging babi di atasnya, mulai memanggangnya. Puh, semua orang muncrat, dan mata mereka hampir jatuh ketika mereka menganga. Apakah Anda benar-benar pemurnian pil? Kenapa setelah penyulingan sebentar, Anda mengatur panggangan? Seberapa lapar Anda? Chapter 290. Pil dibentuk. Jika disebutkan, ini pasti akan mengejutkan atau bahkan membuat orang gusar. Siapa yang tiba-tiba akan memulai barbek ketika memurnikan pil? Semua orang tidak bisa mendapatkan kepala mereka secara tiba-tiba. Wajah mereka mengejang seolah menamparkan 17, 18 kali. Mereka benar-benar dalam keadaan kacau. Pandangan mereka tentang kehidupan dan dunia runtuh. Yang paling menakutkan adalah tungku pil itu sebenarnya masih belum meledak. Itu adalah pil obat Earth Grade. Secara alami, semakin tinggi tingkat pil obat, semakin menakutkan kekuatan yang dikandungnya. Jika kontrol panas itu sedikit menonjol dalam kecerobohan, maka itu akan segera menyebabkan tungku meledak, membentuk ledakan hebat yang mengerikan. Bahkan bos besar alkimia seperti Long Yongzhang pasti tidak akan melakukan satu hal pun selama 3 hari sebelumnya sebelum memperbaiki pil obat Earth Grade, bermeditasi setiap hari untuk menenangkan pikirannya dan menyesuaikan statusnya menjadi yang paling optimal. Hanya kemudian ia mulai memperbaiki jadi untuk meningkatkan tingkat keberhasilan. Tapi Ling Han tidak hanya seorang gadis kecil terjebak padanya, berperilaku seperti anak manja, tetapi dia juga membebaskan satu tangan untuk memulai barbek. Orang-orang tidak bisa menerima kenyataan bahwa tungku itu belum meledak lagi. Apakah ini nyata? Mungkinkah? Karena mereka memikirkan satu kemungkinan, semua orang tanpa sadar menggigil dan melihat ke arah 3 alchemy big shots. Mungkinkah kemampuan Ling Han dalam alkimia berada di atas ketiganya? Tidak hanya di atas ketiganya, tetapi juga jauh melampaui mereka. Itu sebabnya dia melakukan apa yang dia mau, dan sangat lalai. Dari perspektif mereka,
Itu adalah tugas yang sangat besar, tetapi dari perspektif Ling Han, ini hanya mengangkat tangannya dan menggerakkan kakinya. Perbedaan, inilah bedanya. Semua orang sangat gelisah sehingga kulit kepala mereka mati rasa, namun mereka juga sangat terkejut sehingga mereka ingin menangis. Hari ini, pemandangan ini sudah cukup bagi mereka untuk bermegah seumur hidup. Hei, pernahkah Anda melihat seseorang yang memurnikan pil obat Earth Grade sambil melakukan pemanggangan? Saya sudah, jangan panik, tidak percaya. Ketika aku melihatnya, aku hampir membuat marah diriku sendiri. Seorang anak muda berusia 17 tahun yang begitu licin dengan pil obat. Hanya memikirkan usia Ling Han, apakah orang-orang tua ini memiliki wajah untuk melihat orang? Mereka lebih baik mati karena ditabrak. Lengan dan kaki Cheng Fei Jun mulai menjadi dingin dan tubuhnya menggigil. Ya dewa, apa jenis alkimia aneh yang dia temui? Dia memiliki keyakinan untuk bergegas ke Earth Grade di masa depan. Tetapi Earth Grade tingkat tinggi paling banyak akan menjadi batasannya. Namun, melihat Ling Han begitu santai dengan sikap ceroboh, satu-satunya hal yang akan menyebabkan komplikasi bagi Ling Han sebagai seorang alkemis mungkin adalah batas panas. Sementara batas panas tergantung pada tingkat kultivasi seseorang, selama Ling Han maju ke spiritual Ocean Tier, dan paling banyak spirit pedestal tier, maka dia akan dapat menyelesaikan masalah itu. Seorang jenius alkimia seperti ini dengan santai bisa memperbaiki beberapa pil bagi seseorang untuk menikmati, menembus tingkat seni bela diri akan mudah, bukan? Selain itu, jika api aneh di tangannya menyatu, Ling Han mungkin bisa memperbaiki pil obat tingkat bumi kelas menengah. Dia benar-benar bertaruh dengan orang aneh seperti itu. Aku jatuh cinta untuk itu, saya jatuh cinta untuk itu, iblis ini, setan, di ruang pemurnian pil, Barbek segera siap. Ling Han berbagi sepotong dengan Hun Yu, dan dia mengambil sepotong untuk dimakan. Lezat, ya, tidak buruk. Satu orang dewasa dan satu anak, makan dengan gembira seekor babi yang dibesarkan dengan pengobatan roh tingkat rendah. Kelezatan daging babi jelas merupakan kelezatan kelas dunia, sehingga, bahkan dipisahkan oleh lapisan dinding kristal, orang-orang di luar bisa mencium aroma yang memikat, tanpa sadar menelan air liur mereka. Setelah menemukan ketidakseimbangan mereka sendiri, semua orang merasa malu dan terkesan. Hanya ada orang yang memurnikan pil dengan susah payah di ruang pemurnian pil, dan orang-orang di luar makan dan minum, menonton dengan nyaman. Kenapa sekarang sebaliknya? Masalahnya adalah bahwa Ling Han makan dan memperbaiki pil, namun tungku pil masih belum meledak. Ternyata pil penyulingan bisa setenang ini? Apakah ini benar-benar pemurnian pil obat Earth Grade? Beberapa orang merasa seperti mereka menjadi gila, menutupi kepala mereka dengan kedua tangan. Sekarang, pandangan dunia mereka hancur total. Hanya setelah 7 jam ekspresi Ling Han berubah serius. Siu, di telapak tangannya, 3 api dengan warna berbeda meledak dengan ganas, dan pada saat yang sama, jarinya membentuk segel jari yang cepat dan kompleks, menekan dan menunjuk pada tungku. 3 pemadam kebakaran, 3 big alkimia memiliki pengetahuan luas seperti yang diharapkan, segera mengenalinya. Mereka begitu terkejut sehingga wajah lama mereka kehilangan ketenangan dan alis serta janggut mereka bengkok. Ling Han merapikan tangannya dan menepuk tungku dengan ringan. Dengan dengung, tutup tungku langsung terbang. Siu, pil obat merah-merah terbang keluar seolah-olah itu hidup, melarikan diri di udara. Namun, ruang pemurnian pil terhalang ke segala arah, tanpa ada jalan keluar. Pil obat kelas bumi berkomunikasi dengan roh alami, melarikan diri segera setelah terbentuk. Ini berarti, pil sudah terbentuk. Semua orang berteriak, hanya pil obat Earth Grade yang akan terbang setelah keluar dari tungku. Ini adalah bukti paling jelas, dan sama sekali tidak perlu memverifikasi. Sekarang, pertanyaannya adalah berapa banyak bintang pil-pil Crisis 7 Turn Break ini? Hun Yu terjun dan menangkap pil obat, meraih ke atasnya tangan kecilnya yang berminyak. Melihat, semua orang hampir mengutuknya. Itu adalah pil 7 krisis istirahat 7 belokan,
dan itu sangat berharga. Anda meminumnya dengan tangan kotor dapat menghancurkan pengaruh obat. Kiki, Huniu tertawa tanpa henti. Karena pil obat ini masih ingin lepas dari tangannya dan menabrak tangan kecilnya terus-menerus, membuatnya merasa sangat menyenangkan. Ling Han mengeluarkan botol giok, dan setelah dia menunggu panas obat pil mendingin, dia membiarkan Huniu melemparkannya. Suhu tungku sudah mereda dan pil obat kehilangan resonansinya dengan langit dan bumi, kembali normal. Bagaimanapun, itu bukan makhluk hidup. Ling Han mengambil botol giok, berjalan keluar dari ruang pemurnian pil, melemparkannya ke Long Yongzhang dan berkata, "Apakah kalian bertiga akan memverifikasi?" Sebagian besar pandangan orang mengikuti botol pil, tetapi beberapa orang melihat ke arah ruang pemurnian pil. Masih ada sepotong barbek yang tersisa. Namun, ketika mereka melirik, mereka langsung merasa sangat marah seolah menyemburkan darah. Karena tidak mungkin bagi Huniu untuk membuang makanan, dia memegang sepotong di masing-masing tangan, makan dengan sangat senang. Bagaimana mungkin gadis kecil ini makan begitu banyak? Long Yongzhang dan Big Shots alkimia lainnya mulai memeriksa pil kebun 7 belokan. Segera, mereka mengungkapkan ekspresi terkejut ketika alis mereka bergerak-gerak, tetap diam untuk waktu yang lama. Melihat ini, semua orang merasa aneh. "Tiga Tuan, mungkinkah pil Seven Turn Break Crisis ini gagal?" Seseorang bertanya. "Tiga Tuan, mungkinkah pil Seven Turn Break Crisis ini gagal?" Seseorang bertanya. Long Yongzhang menghela nafas, dan berkata, "Itu tidak gagal, tapi kualitasnya terlalu tinggi, 13 bahkan 14 bintang." Yun Xingxian mengikuti. Semua orang muncrat lagi. "Apa, 13 bintang, bahkan 14 bintang? Tidak bercanda, jika seseorang ingin memperbaiki pil obat melebihi 10 bintang, maka itu harus menjadi alkemis tingkat tinggi yang menyuling pil obat tingkat rendah." Ling Han hanya mengikuti tes untuk Earth Grade tingkat rendah, tapi dia menyulingkan pil obat yang melampaui 10 bintang. Konsep apa ini? Kemampuan sejatinya melampaui Earth Grade tingkat rendah. Dengan kata lain, jika batas panas tidak dikunci, dia akan dapat dengan halus menyuling pil obat tingkat bumi level sedang. Tendang bokong, namun, Long Yongzhang dan alkemis lainnya bahkan berpikir lebih. Karena sebelumnya, Ling Han memurnikan dan memanggang pada saat yang sama, namun masih mampu memperbaiki 13 bintang, bahkan 14 bintang pil obat. Apakah ini bisa dilakukan untuk alkemis kelas bumi tingkat menengah? Setidaknya Earth Grade tingkat tinggi. Tidak, itu seharusnya kelas surga, mendesis Master Alkimia kelas surga, bahkan tidak ada yang bisa ditemukan di seluruh wilayah utara. Bersambung ke chapter 291. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.